Halo, saya Supi Marifin dan saat ini saya sedang bersama owner dari putrafoto.com yaitu Mas Misbahul Munir ya Mas ya. Oke, gimana Mas Ya, kabarnya Mas? baik, Baik, baik. alhamdulillah Alhamdulillah. Oke, sehat. selama pandemi ini ngapain aja nih Mas nih? Lockdown ini. Ya lockdown, alhamdulillah manfaatkan waktu sama bayi, kebetulan baru dikaruniai bayi kecil, jadi Oh iya, alhamdulillah ya. Laki-laki ngomong perempuan? lah. Laki-laki Cowok, perempuan? cowok, Cowok. Waduh. alhamdulillah cowok. Oh, Ini cowok baru ya. baru jalan 8 bulan. 8 bulan. Iya. Ya, Terakhir saya lihat tuh baru nikah ya tahun kemarin ya. Nah, betul, betul. 2019. Mas Yusuf apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik aja Ya, sih kalau sekarang kan karena situasi kayak gini ya, kita mesti pinter-pinter kita lah kalau fotografer kan ya. Kalau misalkan lagi sepi job ngapain gitu, alih profesi dulu lah sementara gitu. Jadi gini kayaknya heeh, online YouTube-nya mantep nih kayaknya. enggak sih kalau YouTube itu udah lama Mas, 2016 tapi dia lambat gitu. Karena kan kita upload-nya Ah, seminggu sekali, terus juga kan kontennya edukasi kan ya, kalau edukasi gitu kan biasanya nggak laku lah kalau di YouTube kan. Orang tuh sukanya hiburan, drama, Tapi terus subscribe-nya nih mantap itu iya, karena subscribe-nya. kan kita konsistennya seminggu sekali. Kadang saya juga kalau sibuk sebulan tuh nggak ada upload kadang, tapi ya ada sempat upload lagi. Saya sebetulnya mau cerita dulu tentang kenapa saya bisa kenal sama Mas Misbahul Mas Munir. Misbah. Panggilnya apa Ya, nih biar enak nih? Misbah aja. Mas Misbah. Oke, jadi Mas Misbah ini adalah fotografer 2010 kalau nggak salah ya, ngebangun Putra Betul. Foto. Nah, saya ini 2011 waktu itu Japa Foto Studio ini saya dirikan 2011. Nah, waktu saya buka 2011 ini, saya itu nggak bisa motret sebetulnya. Saya tuh cuman Hmm. bisa ngedit foto pakai Photoshop. Nah, karena waktu itu mikir bisnis apa yang bisa bertahan 10 tahun ke depan kan, yang bisa Hmm. semua kalangan pakai. Waktu itu kan kepikirannya studio foto nih, karena kan foto itu dari anak kecil sampai orang tua pasti bakal butuh foto. Nah, Ya. waktu itu saya nyari tutorial itu ketemulah Putra Foto di situ. Yang pertama kali nge-sharing sharing itu yang PDF itu tuh ya kayak daftar foto wedding yang harus difoto. Nah, itu kan wah saya downloadin, saya pelajari di situ. Disitulah mulai wah ini Mas Bisba ini benar-benar keren nih hasilnya gitu. Cuman karena mungkin kalau saya fokusnya di studio, Mas Ya, Misbah ya. ini fokusnya di foto wedding. Tapi dulu-dulu pernah moto model ya? Saya lihat Model itu sebenarnya basicnya untuk belajar. Karena kan belajar ya. kita ada korelasinya sama wedding sebenarnya. Ya. Nah, wedding kan kita motret manusia. Ya, mau nggak mau Mm-mm. kalau belajar basicnya, mau belajar wedding, motret orang, belajar model dulu. Ya, Kita harus betul. kenal mimik, kenal gestur, gimana pose dan lain sebagainya itu model sangat Ya. berpengaruh sekali. Ya, karena kan kalau model itu kan kita bisa arahkan, terus dia juga terbiasa pose. Karena kalau manten kan nggak terbiasa kan. Nah, itulah kenapa kalau dilihat nih hasil-hasil Mas Bisma ini eh, natural ekspresinya, orang ketawanya bagus kan, terus juga gitu Nah, itu belajarnya di model tuh, pas tuh. model ya. Ya, Kita gimana ngatur orang. Walaupun model itu kan sebenarnya sudah pandai, udah pinter kan betul. dia pose. Karena dia basicnya udah sering di pose kan. Cuman Ya, kitanya sebagai fotografer gimana dekat sama orang, gimana, oh ini Mbak kurang begini, kalau dari sisi kita ini kurang gini, kita ngarahin, kita mintanya kayak gini supaya lebih enak mudah aja. Ya, pendekatannya. Ya, betul. ya, betul. Nyaman, gimana bikin nyaman orang dan seterusnya itu kan di model itu pas lah menurut Ya, saya. betul. Ya, jadi karena memang untuk wedding ini kan tidak semua pengantin itu ya pandai berpose, apalagi kalau yang orangnya memang jarang berkomunikasi gitu kan. Nah, itu pinter-pinter kita aja. Apalagi kalau tentara tuh ya, Mas, saya lihat sering motoin aparat kan. Nah, itu Ya. kan kita harus gimana tuh kayak misalkan menjaga supaya nggak kesinggung kan ada orang yang gitu kan ya. Nah, itu Mas Bisbah pasti lebih jago lah gitu ya di situ. Ya, Udah terbiasa belajar. ya? Heeh, udah Belajar, terbiasa. belajar. Heeh, nah, kita akan ngobrol-ngobrol panjang ya Mas, nggak apa-apa nih, tidak mengganggu waktunya? Oke, dengan senang Ya, hati. Mas ini Kebetulan di Sleman ya? bayinya udah tidur. Oh tidur ya. Sleman, Sleman. Sleman ya, kemarin juga saya sempet tuh ke Semarang. Kita kan anak-anak kita ada Oh, ke Eduka Studio di Salatiga, pulangnya keliling oh. ke Jogja tuh, Oh, nggak gitu. mampir? Iya kan saya waktu itu kan Desember kemarin.
Oh, Jadi sebelum sama lockdown rombong ya? sebelum lockdown, terus, apa Mm-mm. namanya, main tuh saya ke Sleman tuh sebentar, ke Hmm. apa, ke tempat teman saya, tapi nggak kepikiran Mas sama sekali waktu itu. Ya udah, tapi pas tadi saya lihat alamatnya, oh di Sleman ya, gitu. Kapan-kapan main lah. Iya, kapan-kapan insya Allah Insya nantilah Allah, kalau kalau ada ke saya pas ke sana. Bandung juga nanti Iya, ngabar-ngabarin. nanti kabarin aja, nanti kita inilah, kita sambut, ada kedatangan fotografer tamu nih dari sana. Gitu. Jadi, oke Mas, sekarang silakan aja perkenalkan dulu Mas Misbah ini siapa, terus kenapa bisa terjun ke bisnis wedding fotografi dan prewedding ini. Terus kalau misalkan boleh diceritain sedikit aja singkatnya tentang kenapa namanya Putra Foto dan alasannya kenapa Putra Foto begitu. Perkenalkan, saya Misbahul Munir. Kebetulan terjun di wedding sebenarnya tidak begitu in dulu, karena saya dulu kerja kantoran, saya humas di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Perguruan tingginya lumayan favorit, terkenal juga, besar. Hampir 8 tahun saya kerja di sana. Kemudian ada keinginan untuk mandiri. Kebetulan ketemu orang-orang yang suka wirausaha, suka bisnis mandiri, akhirnya kena inilah, Iya, kena terus keracun ya. ya Ya, keracun. istilahnya keracun. Akhirnya salah satu orang tua yang saya anggap orang tua sendiri juga guru mengatakan, Miss, kalau mau eh, lebih ke depan kamu berpenghasilan cukup dan pokoknya tidak tergantung dengan orang, buatlah bisnis sendiri. Walaupun kecil, yang penting tonggak. Itu Iya, kalimat beliau. betul. Betul, betul. Walaupun kecil tapi tonggak. Dan itu kamu sendiri yang punya, kamu yang kelola, kamu yang ini. Akhirnya 2009 saya coba belajar serius tentang fotografi. Mulai dari saya belajar motret model, belajar landscape, jangan lupa kalau Iya. wedding harus belajar landscape, belajar makro juga, belajar, tapi terutama saya waktu itu saya ngejar di landscape sama model. Iya. Sambil juga beberapa teman yang sudah mature, sudah mapan bisnisnya di Jogja, di wedding fotografi, saya diajak kebetulan, ayo Mas bantuin. Sambil saya belajar, saya juga nyuring ilmu yang gimana mereka Iya. bisa dalami gitu. Akhirnya setahun setelah saya merasa cukup, saya akhirnya cobalah gitu. Dan disetujui oleh beberapa teman, beberapa bahkan orang tua juga. Saya minta izin untuk keluar dari dari kantor yang sebelumnya. Ya sudah, akhirnya terutama orang yang saya anggap orang tua di Jogja itu, ya wes, kalau kamu sudah yakin keluarlah, nggak apa-apa gitu. Nah, ceritanya September 2010, sebelum saya fix keluar Oktober, saya minta saran ke beliau. Enaknya dikasih nama apa ini? Iya. Ini kebetulan yang saya anggap orang tua ini sudah almarhum tahun Iya. 2017 yang Oh ya, lalu. innalillahi ya Mas ya. Ya. Jadi gini, kalau kamu bikin studio jangan pakai nama kamu, Miss, gitu waktu itu. Iya. Terus pakai nama siapa? Om, saya panggilnya beliau Om. Terus ya sebentar, nanti saya coba cari-cari namanya. Ketemulah nama, saya suatu malam saya dipanggil, Miss, gimana kalau namanya tak kasih nama Putra Foto? Derek, saya bilang, saya ngikut, gimana baiknya aja. Pesannya, supaya itu tadi, jangan pakai nama kamu. Jadi orang yang bekerja dengan kita, itu enggak seolah-olah pembantu kita. Paham? Oh iya, betul betul Kalau betul. studionya saya namai Namain Misbahul Mas. Munir Ya. Studio Ya. misalkan, atau fotografi Misbah gitu, Ya. dia merasa membantu pribadi Ya. saya. Nah, Bekerja kalau secara pribadi ya. Ya. kalau kita namai secara umum, dipesankan oleh beliau, dia nyaman untuk bekerja karena kerjanya seolah-olah di sebuah perusahaan. Oh gitu ya. Akhirnya dikasih nama, saya setujui.
saya meyakinkan diri, akhirnya Oktober saya Buka. tidak perpanjang kontrak. Waktu itu masih Oh kontrak. iya, Jadi, masih kontrak ya. ya, makanya saya juga harus berpikir kerja yang settle supaya soalnya saya masih kontrak waktu itu. Oh iya. Nah, begitulah ceritanya. Tapi Mas, kan kalau zaman dulu nih, kan di masyarakat Indonesia itu kan menganggap fotografi itu bukan pekerjaan yang menjanjikan, betul kan? Banyak yang Ya, bilang begitu kan. Nah, pasti saya yakin juga beberapa dari keluarga atau teman juga yakin mau jadi fotografer, penghasilannya kan tidak jelas. Terus kan kadang status sosialnya di masyarakat seperti apa. Nah, itu pernah ada penolakan-penolakan kayak begitu? awalnya orang tua tanya, bahasa orang tua saya kan orang kampung ya, Iya. orang di Jawa Timur, di Tuban. Arab jadi tukang foto, Ya, serius. iya kan? Tuh kan, pasti begitu. Pahamnya mereka selama ini kan yang namanya tukang foto ya tahu sendiri Iya, lah ya, Nun iya, Sewu iya. di kampung-kampung, mohon Iya, maaf, yang masih roll-rollan, iya. kesana kemari masih mindsetnya tukang foto itu hanya sekedar pelengkap, Iya, penderita. betul, Kalau di betul. sebuah acara ya, Iya, pelengkap penderita. Mohon maaf bagi iya, teman-teman yang mendengarkan iya, ini, mohon nggak maaf. apa-apa. Kita terbuka aja kan, kita sharing aja, Iya, nggak apa-apa. yang selama ini menjadi mindset itu seperti itu. Nah, tapi saya punya pemahaman sendiri ketika saya kan kerjanya di kehumasan. Betul, Harusnya enggak seperti itu, saya bilang gitu. Saya meyakinkan diri seperti itu, harusnya enggak seperti itu. Kerja fotografi itu jasa. Kalau kita baik, jasa kita, ya harga kita tinggi dong. betul, Yang betul. gitu. Logikanya begitu waktu Iya, itu. Saya sangat yakin, apalagi saya belajar ke teman-teman yang sudah settle, yang sudah bisnisnya mapan, mereka bisa jual mahal kok. Waktu itu iya, saya bantu mereka. Dan saya dibayar, ketika bantu mereka, saya dibayar lumayan besar bagi lumayan. saya. Iya, Iya, lumayan besar. profesional aja ya, profesional aja Ya, ya. profesional lumayan lah. Untuk sekali ngejob, cukup gitu kan. Cukup, iya. Apalagi dengan kamera dan alat yang sudah punya. Gitu. Saya kira Betul. itu. Penolakan tuh pasti ada karena Iya, orang pasti tua kan ada. taunya gaji bulanan udah dapat, lumayan Mm-mm. gede Nah kan. itu, kadang jadi yakin nih mau berubah jadi tukang foto. Nah itu kan istilah bahasa dulu ya, tukang foto disebutnya kan. Kalau fotografer itu Betul. kan baru sekarang-sekarang. Apalagi pikiran orang tua kan ya, takutnya mungkin Ya, anaknya kepengaruhin orang gitu. Kenapa mau keluar ya. itu kan. Nah takutnya seperti itu. Sekedar cerita sedikit. Baru kemarin 2 hari yang lalu ada saudara yang dari kampung datang ke sini. Tanya profesinya apa, kerjaannya apa Thomas? Mm-mm. Saya bilang jawab tukang foto. Kalau Mm-mm. mereka saya sampaikan saya Foto fotografer wedding nggak misal. Opo kuwi nggak kan ya, gitu nggak aslinya. ngerti ya, Nah, iya nggak ngerti ya. saya cuma bilang saya tukang foto. Tukang foto apa? Nah, kebetulan ada di ruangan ini ada beberapa gambar pengantin kan, wedding kan sama Iya, prewedding dulu. Saya kerjaannya motret beginian. Awalnya dia agak tertegun. Kok bisa hidup iya, di Jogja, bisa layak dan seterusnya. Akhirnya dia nekat. Emang berapa jualannya? mm-mm. Saya cerita, Sekian aja. saya kasih yang paling murah waktu itu. Paket yang paling murah. Masa Iya. segitu? Buat nikahan aja segitu. Dia melogikakannya di daerah yang Iya, saya tinggal, yang Nun Sewu masih roll-rollan, iya, satu roll masih sekian ratus. iya. Kaget dia. Lah itu kan buat acara segitu, berapa amplop buat bayar fotografer aja, Iya, katanya gitu. betul. Aduh. Akhirnya saya coba mengasih pembelajaran. Saya sambil belajar saya sambil belajar meyakinkan orang, akhirnya tak kasih tahu ini loh, yang seharusnya fotografer tuh kayak gini loh, kayak gini toh. Ini kebetulan saudara saya sendiri. Gini nggak masuk akal nggak? Ketika hasil saya gini, sampai lihat foto-foto teman-teman yang di sana di Iya. kampung dengan foto ini beda nggak? Saya bilang Beda gitu. nggak? Iya. Ketika saya tunjukin album saya tunjukin Iya. hasil-hasil. Oh ya Oh iya, beda. kok beda ya? Nah gitu. Iya. Saya Jawa medok, maaf ya, Iya, ya nggak apa-apa, kata-katanya. santai aja. Ya nggak apa-apa, ibaratnya kan ini produknya beda kan, tapi sama-sama Iya, hasil foto, tapi beda orang yang betul. potret. Kok iya ya, kok beda ya? Ini yang bikin beda apa gitu. Pengalaman saya akhirnya saya jelaskan sedetail mungkin. Ini kayak gini, kayak gini. Saya membayangkan ini calon klien saya Iya, betul. yang nggak Kita tahu. mengedukasi ya. Iya, saya belajar benar dan itu hampir setengah harian saya menjelaskan itu. Dia enjoy, tak jelasin gini. Oh iya ya.
Iya ya. Mm-mm. Saya ceritain yang teman saya di Jogja ada yang sekali Job setahun cukup wedding, cukup 2-3 job, job cukup 1 tahun setahun. bisa hidup makmur Iya, dia. Nah, hanya 3 kali job udah cukup. iya. Masa sih kok bisa kayak gitu? Iya, saya bilang. Emang berapa bayarannya? Kalau di rupiah Iya, kan bisa puluhan. bisa 100 Oh, juta ratus juta, iya. sekali ngejob. Masa sih dia bilang. Nah, Mm. itu. Nah, itu. Akhirnya saya jelaskan detail pelan-pelan. Saya bayangkan seolah-olah dia klien saya, calon klien saya. Akhirnya dia paham. Oh iya ya, memang beda. Apalagi dengan gestur kita, dengan cara kita menjelaskan, dengan cara komunikasi kita, dia mikirnya tetap beda. Iya, ya karena kan merubah mindset orang itu memang nggak gampang, Mas. Mengedukasi Oh, harus bagaimana, pelan-pelan gitu, dan mengedukasi hati-hati. orang gitu. Iya, Dan hati-hati kalau nggak hati-hati salah persepsi, wah iya, kita yang iya, habis iya. Karena kan banyak banyak akibatnya. juga ya teman-teman fotografer yang jadi mengikuti arus karena dia tidak bisa mengedukasi itu, jadinya ya dia ngikutin pasang harga yang sesuai pasar itu di situ. Betul. Nah, makanya Saya kan, saya keliling ke beberapa daerah ketika diundang sharing workshop kecil-kecilan atau seminar sama teman-teman, ada di Jambi, waktu itu ada yang di Tarakan, ada di beberapa daerah. Bahkan saya pernah juga sharing sama teman-teman Tuban. Mereka rata-rata begitu. iya, Kok iso Thomas jualan segitu? Ya mau nggak mau kita harus bisa, harus saya bilang. punya Itu harga gitu. apa ya terus segitu terus, saya bilang Iya. gitu. Nah, saya bilang gitu. Ya, nah itulah Dan mungkin permasalahan di dunia wedding fotografi ya. Itulah kenapa juga saya selalu ngebilang ke teman kita, kalau kita sekalinya dicap sebagai fotografer murah, selamanya kita akan dicap sebagai fotografer murah gitu. susah mau Iya, naik mau grade-nya. naik itu susah gitu. Sulit sekali. Apalagi kalau kita sudah pernah itu bilang gratis, itu Hmm, udah repot hmm, gitu. Nah ya, itu ya kalau untuk proses belajar itu boleh sekali 2 kali, tapi tidak boleh untuk selamanya gitu kan. Karena kan kita betul. mesti beli kamera, beli lensa gitu. Nah kalau Mas Bisbah ini punya tips dan trik soal bagaimana supaya fotografer-fotografer wedding ini bisa bertahan di industri ini dan tidak ya itu tadi ngikut mainstream harga murah yang ada malah kerja bakti ujung-ujungnya gitu. Yang pasti kalau saya rasa dari pengalaman saya sendiri konsisten. Konsisten dulu. Harus kuat tahan banting. Kalau nggak konsisten, oleng. Iya, Contoh yang paling terdekat dengan kita masa pandemi ini. iya, Wah, ini kalau ujian, istilah saya itu restart. iya, iya restart Nah, ya. restart itu ada 2 jenis. Ada yang restart normal, ada hard restart. Ya, Nah, soft hard. pandemi ini hard restart. Hard. Mau nggak mau karena sudah ini benar-benar dipaksa harus dimatikan, Ya di restart, shutdown ulang. ya. Kalau restart biasa, kita kan bisa matikan file dulu, save Iya, file dulu, yang nggak sebentar. penting kita Ada ini buat, persiapannya lah ya, preparingnya. kita close, kita ini segala macam. Nah, itu mirip-mirip dengan bisnis kita. Kalau kita pelan-pelan, misalkan ada rasa ini kok tahun ini kok agak menurun ya. Ah, ini apa yang Ya, kurang? Kita bisa tata. Oh, mungkin timnya ada yang kurang. Oh, hasilnya sudah mulai menurun. Oh, dievaluasi semangat. lah ya. Ya, Ya, itu restart biasa. Yang ini hard restart ini. Benar-benar dipaksa. jeret. Nah, istilah laptop itu harus di Jebret, benar-benar, ya. gitu. Nah, itu yang makanya harus kita tahan banting. Siap dan tahan banting dengan kondisi apapun. Kedua, portfolio tadi itu sangat penting. Mau nggak mau, karena kita dari mana orang tahu hasil kita Iya, kalau kita nggak tampakkan portfolio kita. Makanya entah minimal itu di media sosial, kita harus upload rutin. Makanya iya, saya walaupun di masa pandemi ini, di Instagram itu saya khususkan, misal ini contoh ya, sekedar ya, contoh di Instagram Putra Foto, saya upload yang foto wedding terbaru. iya. Ya, terus lalu wedding terbaru. Terus ada yang Cuman direkam video ya Mas ya, albumnya direkamin gitu kan. ya Ya itu dibuka halamannya yang itu. ya hanya untuk variasi aja. Biar nggak monoton foto aja Ya, kan. Nah, terus saya upload di blog sama di website misalkan. betul. Itu yang lebih lengkap. Yang file-file foto lama saya upload dengan kapasitas file yang lebih banyak dibanding di Iya, Instagram. Instagram kan paling 1, 2, 9, dua iya, belas ya? iya 12. 9 katakanlah kalau Oh, biar 9 supaya kalau tampak 3 ya kotak ya.
biar tampak. Ya, Sekali buka HP ya tampak sekali 9 scroll. kan, Betul. maksimal kan sekali scroll. Nah, itu kan sudah beda peruntukannya sama ya Website. beda itunya lah. Saya Ya, di blog, saya coba beberapa bulan ini di masa pandemi, saya coba daripada nganggur ya. malam siang ngomong anak, Anak ya. gantian sama istri, saya malam maksimalkan diupload di blog gitu. Jadi banyak foto. Yang kedua itu ya masalah portfolio. Yang ketiga yang pasti eh, kita pertahankan semangat itu penting banget. Hmm. Konsisten itu mempertahankan semangat kita. Apapun yang terjadi, kita harus paham ini faktor apa. Kalau faktornya hard restart tadi Ya, ya mau nggak mau. semuanya. Kalau faktornya restart pelan-pelan, ya kita prepare Ya, betul. supaya prepare-nya enak. Yang ke berikutnya, kalau saya agak Quali kurang begitu paham dengan, agak kurang setuju dengan apa ya istilahnya. Kita harus update gaya kita. Oh iya betul, Maksudnya, berubah gaya foto ya, apa saya ciri sendiri khas. secara pribadi, nah saya secara pribadi agak kurang setuju. Betul. Saya itu juga ada Saya pendapat soal itu. saya lebih lebih berpendapat kita pertahankan style kita yang pasti, tetapi tetap dengan perubahan-perubahan yang tidak begitu nyolok. Betul. Kita Nah, ngikutin misalkan, zaman boleh gitu ya, tapi jangan jebret berubah banget gitu. ya, karena kita harus ngitung pesaing juga. Ya, Kalau kita sama. ngikut dengan trendsetter bisnis wedding siapa sekarang misalkan yang Mas Java Studio ini lagi trendsetter banget misalkan. Ya, Terus saya ngikutin Java Studio, saya nggak, pasti kalah kan iya nggak dengan akan, Java karena Studio. udah ketinggalan kan. Kalau kecepatan itu udah Nah, duluan yang itu mulai betul. Istilah jualan kita jadi uh, follower. follower, iya. Jadi Ya, jadi jadi kita follower. bersaing dengan orang lain justru dengan hasil yang Ya, mirip gitu. dan tidak akan bertahan lama. Gitu ya. Pengikut itu nggak bisa bertahan lama. Betul. Ya, karena kan Kita, kalau saya perhatiin juga Mas, maaf ya. Jadi Mas ini tonnya natural dari dulu saya lihat. Nggak nah, pernah salah satunya berubah. itu. Nah, itu saya juga pernah bahas tentang ini fotografer menggunakan ton warna yang begini, ini yang natural. Semuanya itu punya pangsa pasar masing-masing. Ada yang Betul. seleranya natural, ada yang seleranya pakai kayak apa? Kayak plugin atau preset. Itu kalau Ya, grading lagi gitu. Nah, itu ada seperti itu. Tapi kan semuanya juga punya pangsa pasar masing-masing. Kalau kita yang tadinya begini ngikutin, ya otomatis kan kita jadi ngejar pangsa pasar yang berbeda dengan yang kita kerjakan gitu. Makanya betul, betul Mas betul. kalau kita fokus di yang sesuai dengan kita ahli ya udah mending bagus begitu kan. Ya Kita Mas ya. pertahankan dengan sedikit-sedikit polesan, mungkin perkembangannya begini ya kita ikuti, tapi jangan terlalu mencolok. Betul. Karena kita bakal kalah kalau ngikutin pasar. Ya, Hmm. tetap kita pertahankan. Resikonya kalau kita bertahan adalah klien yang milih kita adalah yang sesuai dengan kita tok. Iya. Jadi nggak akan Nggak, banyak minta-minta itu nanti. enggak, Iya. enak, nyaman sekali gitu. Ya, menurut saya sih gitu. Itu poin-poin penting Ya, yang ini. jadi nah saya juga baru tahu nih kenapa kan Mas Misbah ini kan orang humas ya, makanya itu sosial medianya banyak banget putra foto saya lihat ada LinkedIn, ada Flickr ini banyak banget. Ini keurus semua nggak nih mengurus semua itu Mas? Kan saya aja aduh Instagram website aja kadang suka lupa apa gitu. Mau nggak mau begitu. Harus 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 kita apa ya? Kita paksa diri kita untuk itu. Kecuali kalau kita punya, misalkan kita sudah besar ya, kita punya tim khusus untuk media sosial yang kerjaannya memang upload Ya, terus, admin ya, admin new lagi. ya, ada admin khusus. Tapi kalau saya pribadi lebih suka saya sendiri karena seleranya bertahan di saya, paham nggak? Ya, betul. Nah, jadi Jadi nggak saya bisa apa kalau kita nyuruh orang kadang nggak sama dengan kita gitu ya. nggak match. Nggak match Cari ya. orang yang match sesuai dengan kita agak ya bisa tapi agak sulit. Bahkan adik kandung saya ajari untuk seperti itu sulit sekali. Iya. Apalagi dengan bahasa yang sama. Iya. Bahkan dia tuh jurusan komunikasi, saya ajari seperti itu sulit Enggak, iya, nirunya. pasti nggak Ah, akan sama. seperti itu. Nah, itu di Nah, situ ya, Mas ya. Terus? di media sosial itu ada kok fasilitas. Sekali upload di satu, itu semua udah Ya, terupload. bisa ke sharing ya. Betul. Nah, itu dicari aja, dipelajari lagi. Saya Gitu kira ya. sih itu.
Jadi ya itu kuncinya juga kita harus terus eksis karena kan kalau di Google itu kalau dicari kan nomor satu itu kenapa bisa di halaman satu kan karena itu Ah, data-datanya juga kita sering upload setiap hari gitu. Terus juga ya, ada update, ada komentar atau apa gitu. Engagement-nya tinggi lah gitu. Orang ya, yang berkomentar fotonya bagus. Nah, betul. itu juga menambah itu ya Mas ya. Semakin banyak yang kita upload, semakin mungkin akan dilihat orang. Tapi kalau Nah, kita cuma bertahan yang diupload itu aja, gimana iya, mau ditemukan orang kan gitu logikanya. Makanya betul. kalau media sosial itu kan istilahnya jaring ya kalau menurut Ya, saya. jaring. Kita bikin jaring sebanyak-banyaknya lah. Poin utamanya di mana? Misalkan di Instagram kita, di website kita atau di mana ada satu yang jadi jaring ini menuju di satu titik. Ya. Nah, entah itu YouTube kita, entah itu Mm-mm. apa gitu. Ya, jadi Saya kira nyambung ya. Nah, ini kembali betul. lagi ke yang tadi yang soal hard reset ya, Mas. Jadi Ya, kebanyakan fotografer yang oleng saat ini karena mereka tidak memiliki tabungan, karena kan harganya juga tidak mereka mungkin terlalu murah. Jadi saat kejadian seperti ini tidak ada job sama berbulan-bulan, otomatis tabungannya habis gitu kan. ya. Yang ada akhirnya malah ya gulung tikar kan banyak seperti itu. Terus juga ada yang Mm-mm. mungkin masih belum menemukan pola atau ciri khas sendiri. Makanya ada yang selalu ngikutin perkembangan zaman dari ujung-ujungnya tidak punya ciri khas. Nah, kalau menurut Mas Wispa nih, kalau untuk orang-orang yang seperti ini tuh mesti gimana sih? Apakah harus menaikkan tadi ya harga? Tapi kan kita tidak bisa menaikkan harga aja, harus diimbangi dengan kualitas. Nah, Kualitas. betul. Jadi kalau Ya. misalkan menurut Mas Bisbah nih, kualitas itu penting kan dalam fotografi? Oh, harus. Iya kan? Nah itu. Harus. Terus juga kan kita kalau misalkan fotografi itu hal yang mirip sebetulnya kan. Meskipun orang tuh berbeda, tapi Ya. kan ada yang diibaratkan ini mirip dengan foto gayanya atau apa gitu. Ya. Nah Ya. di situ. Terus apakah boleh itu seperti itu? Kita mengikuti orang nih punya idola terus kita ikutin Hmm. tapi kita rubah sendiri gitu. Nanti seperti Oh, apa? boleh nggak masalah. Sepengetahuan saya, mau diapain aja manusia ini, mau dipose kayak gimana pun, itu sudah pernah ada semua. Iya. Kan ada Iya yang kan? bilang ini posenya jadul gitu kan ya, tapi tidak mau gimana Iya. lagi kan gitu. Sekarang gini, mau dijungkir balik manusia, mau difoto kayak gimana pun posenya, pasti sudah ada yang pernah motret. Iya, pasti pernah ada. Hanya saja elemen pendukungnya yang berbeda. Betul. Cahaya, Misalkan lighting. ya bisa Ya, cahaya salah satu. lighting, ada yang agak kreatif, apa jenayah apa kayak kristal biar Kristal, supaya iya. kayak misal pakai mirror, Iya, pakai apa. double Itu exposure kan sekarang elemen ya. Iya, pendukungnya aja. betul. Nah, itu kreatifnya kita aja lah. Ya, gitu. Memanfaatkan mungkin bisa jenis lensa berubah supaya bokehnya lebih Oh, ini dan betul. seterusnya lah. Saya kira itu aja sih Nah, oke, untuk itu. itu untuk yang tadi ya Mas ya. Jadi Ya, sarannya cukup lumayan menginspirasi mungkin ya. Mudah-mudahan banyak rekan fotografer yang oh ternyata seperti itu kan. Ya kita ya. kan sama-sama Oh iya, membantu yang rekan-rekan kita. ya untuk yang pandemi tadi, saya malah cenderung begini. Saya nggak berani suudzon sama teman-teman yang di di daerah-daerah yang soalnya saya sempat pulang kemarin bertemu dengan teman-teman di sana. Fotografi itu bagi mereka nggak full timer. For freelance Sabtu Itu Minggu. kan bagi enggak. Jadi gini, selain motret, dia tuh punya pekerjaan lain. Jadi Iya, jangan kira mereka ikut oleh, enggak. enggak ya. Mereka di kampung karena rumah halaman sendiri, di kampung halaman sendiri, mereka punya sawah, Oh mereka bisa iya, berkebun, bisa ini segala macamnya. Yang beresiko tinggi kan kayak saya. iya Saya yang pendatang full di timer kayak Jogja. kita ini ya. Ya, full timer itu kan resiko tinggi. Cuman dengan harga tertentu bisa safety. Beberapa Ya, bulan masih bisa aman. makan Iya, lah. gitu. Alhamdulillah masih bisa bayar listrik, bisa Betul. bayar pulsa, Internet dan seterusnya. Ya, minimal itu. Tapi kalau yang di kampung-kampung, saya kira teman-teman daya tahannya lebih kuat dibanding lebih kuat kita. ya. Ya, dibanding kita. Pendatang, tapi kalau coba-coba dengan harga yang pas-pasan, Iya. Apalagi daya ngontrak tahan, ruko besar, wah bisa repot, bisa bisa pegawai. segera pulang kampung. Betul. Ya Jadi itu kan? perhitungan kalkulasi bisnisnya tuh harus matang kan kalau kita apalagi Betul. apalagi jangan sampai kita promo pengen dapat orang banyak nggak taunya malah harganya diturunkan. Iya. Ya, jadi Itu kalau tuh menurut Mas itu Misbah harga wedding yang murah itu setuju nggak dengan harga yang terlalu murah? Tapi kan tiap daerah tuh beda-beda ya. Tiap daerah ya. itu beda-beda. Tapi kalau misalkan
berusaha bukan menjatuhkan harga ya, bersaing dengan secara tidak sehat itu bagaimana menurut Mas Bispa? Ada oknum-oknum fotografer yang seperti itu. Ya, kalau saya gini, saya sering di workshop atau di seminar atau di beberapa daerah, saya sering ditanya ini. Kalau saya lebih begini, soal harga itu terserah masing-masing aja lah, ya. Soalnya kita jasa, Ya, ada produknya, tapi kan lebih banyak jasa ya. Saya sempat diskusi begini, jangan kira teman-teman yang misalkan begini, saya anggap gini, ada yang jualan ini contoh kasus di Jogja adalah paket prewed 500.000 misal ya sudah misal. dapat cetakan Cetakan 16 RP sekian, ya nah berapa misalkan gitu. gitu. Mereka saya hitung-hitung masih punya untung, Ya, berapa paling walaupun ya? cuma 50.000 atau 100 berapa. ribu, ya. Jangan pernah menyalahkan mereka teman-teman itu. Karena apa? Di belakang mereka bisa jadi yang butuh penghidupan banyak. Betul. 50.000 sehari bagi mereka sangat berharga dibanding Kita-kita, teman-teman yang menganggap, ya, oh itu kok murah banget. Karena itu udah kondisi. betul. Ya, saya pernah diajak sharing dengan teman-teman pegiat fotografi yang roll-rollan Jogja. Itu dulu Betul. masih ada komunitasnya. Saya awal-awal 2012, 13 itu sempat diajak sharing sama mereka. Bertemu muka, terus mereka arisan, saya diajak sharing. Saya bilang, terserah, soal harga itu monggo. Tapi kalau mau naik, ya ayo. Iya, Tapi caranya Mas, supaya bisa naik, ya kita benahi diri kita. iya. Kualitas Jasa kita, tingkatkan. minimal jasa kita kan, kalau jasa itu kan di orangnya juga Ya, kan? servis ya, Ya, komunikasi, bagaimana. komunikasi, servis, Ya, penampilan. Ya kalau kita datang aja dengan celana maaf, pendek atau ya ya. oke lah, kalau itu oke lah. Tapi Oh, kan datang tidak tepat waktu, iya, disiplin ya. akad akad nikah sudah mau mulai kita baru datang, nggak pernah Betul. komunikasi, tahu-tahu bret, tanpa pamit, babi ibu pulang. Itu etos kerja berarti Mas ya. Itu kan jasa. Iya, Itu kan jual, betul. maaf dalam tanda kutip, jual diri kan itu. Iya, betul, betul. Nah, selain itu baru yang berkaitan dengan kualitas foto, Kualitas selain tadi, kualitas ya diri kan, betul. Karena banyak kualitas yang kualitas bagus juga kan kalau etos kerjanya jelek juga kan pasti jadi masalah kan itu. ditinggal, Ditinggal ditinggal pasti. sama kan. Maaf sekarang di media sosial, zaman media sosial sekarang Ih, kejam sekali Mas. ada Rating sekali satu. ada sekali ada orang Komen ngomong jelek komplain. melebar kemana-mana. Betul, betul. Itu bahaya. Makanya dari sisi kebutuhan keluarga atau kebutuhan hidup, jangan marah sama mereka. Kita Betul. aja, kalau memang ada yang mau belajar, ayo. Mau naikkan ini. Harga Dulu ya. ada sempat dulu, Mas aku tak melu sampean Mas. Yang dulu roll-rollan, waktu itu zaman itu roll-rollan masih 175-an. Iya, per roll Satu ya. roll. Iya, Ya, yang waktu saya diajak sharing teman-teman. Mas aku mau melu. Sekali ngejob ke sampean berapa gitu. Ya ayo nggak apa-apa. Tapi mereka karena ritme kerjanya kebiasaan dengan gaya mereka, iya. sulit untuk kerja Sulit. sama Sulit untuk kita. berubah, iya. Iya, kita make up jam 4, kita udah sampai Udah lokasi jam 4. ada yang jam 6 baru datang gitu kan. Iya, Mending jam mending 6. ada yang Akad akan nikah jam 7, jam 7 kurang 1 menit baru sampai, kedebak-kedebuk. iya langsung belum Iya, setting like wah ribet ya alat kita kita dan datang di lokasi, tanya, Mbak make up jam berapa Mbak besok? Make up jam 4 Mas. Ya udah, kita jam 4 di sana. Mau standby. ngapain kayak yang penting udah di sana kita. Iya, jadi kelihatan Ya, kan wah ini profesional nih jam segini ya udah datang gitu. betul. Jangan sampai orang deg-degan gara-gara tukang fotonya kok belum datang gitu. Bahasa Iya. saya tukang foto aja lah lebih gampang. Iya ya. Mas, saya jadi ingat satu cerita pernah Mas Misbah bilang bahwa nyari WC susah di satu gedung terus jadi telat ada yang momen kelewat tuh. Masih ingat nggak? Ya, Nah, wah itu itu bahaya gimana itu. tuh? Gimana tuh? Dulu Bahaya pernah itu. cerita kayak gitu, saya pernah baca postingannya tuh kayak gitu. Jadi Mas Bisma tuh pengen ke toilet tapi nggak tahu nyari-nyari yang ada malah ada momen kelewat tuh. Gimana tuh bisa gitu ceritanya dulu? Nah, itu pentingnya tim itu. Tim Pentingnya ya. tim. Harus ada barengan. Sehebat-hebat kita fotografer, kalau urusannya sudah alam, itu Iya kan betul. urusan alam itu ke belakang kan?
Iya betul, nggak bisa Nah, dinanti-nanti itu. nah, itu bahaya itu. Ya sempat begitu, tapi kan karena kita ada tim ya Ada yang meng-cover ya? saya bilang saya butuh ke belakang, Iya. cover ya. Nah, Oke. yang misalkan gini, kalau ketika motret misalkan saya bagian tele, teman bagian web misalkan ya. Iya. Nah, karena saya harus ke belakang, dia udah tahu. Oh iya, Oh, mesti nanti yang gimana? bagiannya Mas Misbah nanti tak ambil setelah zoom wide, ya Zoom zoom ya, out misalkan. Nah, betul. itu amannya di situ. Tapi ya itu, makanya nervous itu kita harus atur sejak awal. Orang yang nun sewu ya, maaf, butuh ke belakang itu biasanya karena nervous. Ya, gugup ya, Gugup. Yang kedua nggak persiapan beneran. betul. Karena bangun telat, Iya, keburu-buru. Misal kita berangkat tahu berangkat jam 4 misalkan betul. ya, jam 4 pagi, ya udahlah kita bangun paling lambat jam 3. Jam 3 Itu iya. belum Harus perjalanan loh ya. iya tidur di awal kan kita Itu mesti kalau tidur. kalau dekat oke lah, kalau dekat oke lah. Iya. Tapi kan kalau jauh Jauh? ya bisa Iya. lebih awal 2 jam Se- lagi. Biasanya saya kalau ritme kerja begitu, saya bangun 2 jam sebelumnya. Misalkan janjian jam 4, saya jam 2 udah harus bangun. Saya santai dulu, misalkan kebiasaan Ngerokok ya dulu, merokok-merokok ya. dulu, ngopi-ngopi dulu. Kalau perlu makan makanan kecil, Iya. nanti kalau udah nyaman perutnya, kalau butuh dikeluarkan, ya dikeluarkan. Iya, ada waktu Nah, kan? Nah itu itu penting. ada waktu. Iya. Jadi nggak Betul. apa, nggak mendadak langsung begitu ya. Loh, Repot. mendadak, kadang mandi pun enggak, cuci Wih, mandi muka tok enggak, berangkat iya. kan Berangkat. bahaya itu. Nah, itu Itu aduh, nama baik betul, kita. betul. Nah, Ba- memang Mas, waktu dulu juga, pernah ada ya di forum foto di Facebook ya, forum fotografer wedding, ada yang men-sharing, sebuah, harganya begini, tiba-tiba ada yang menyerang kan, jadi kita ngobrol aja menyerang, "Ini kenapa harganya murah begini?" Segala macam. Kan itu harusnya dilihat mungkin daerahnya di mana ya, karena kan Betul. daya daya beli ekonomi masyarakatnya juga mungkin tidak setinggi yang di kota. Tapi Ya. jawaban si fotografer yang itu tuh Mas, yang saya benar-benar, oh ya memang betul. Jadi dia bilang, setiap klien itu memiliki hak untuk didokumentasikan Hmm, sebaik-baiknya. Mungkin ya. ada orang yang dari golongan tidak mampu, pengantin Hmm, itu kan. Nah, mungkin betul. mungkin dia menyediakan paket jasa seperti itu untuk orang-orang yang memang membantu orang-orang yang tidak mampu, ada yang seperti itu. Jadi Betul. tidak mungkin ada yang, harganya lebih mahal untuk yang kalangan menengah, tapi Hmm, untuk orang-orang yang tidak mampu, ya mereka juga punya hak. Nah itu menurut Mas Bima ya. bagaimana tuh? Orang-orang Ya. yang seperti itu? Kalau saya memiliki kebijakan sama teman-teman untuk teman akrab yang mempunyai pendanaan Minim? kurang, Ya. minim, saya biasanya jasa free tapi cetak nanti bayar. Nah gitu. Untuk teman akrab ya. Betul. Atau misalkan ada pernah beberapa kali, hampir setiap tahun itu pasti ada yang begitu. Mbaknya datang ke sini sendirian. Waktu itu yang terbaru itu kemarin guru TK. Guru Teman-teman dia sekampung waktu itu nikah sudah pakai saya semua. ya. Dan sudah Jadi lihat hasil saya. udah Curhat ke cocok lah. saya, ya, Mas, aku tuh pengen bang difoto sama Mas Misbah. Nikahan saya. Tapi dana saya cuma segini, Mas. Nah, itu khusus. Kalau yang begitu itu Nah, perlakuannya khusus. betul betul. Itu udah main rasa, udah main Iya hati betul. ya, udah main hati. Saya pernah kayak gitu, bahkan album sudah jadi, saya serahkan, dia mau bayar, Mbak, ini terima apa adanya, ini dari kami. Sebagai Betul. rasa terima kasih saya. Terima Udah kasih percaya saya ya, udah kepada, percaya ya. ya. Loh, terus bayarnya gimana, Mas? Bayarnya doakan saya lebih lancar, lebih Nah, selamat, lebih ini sehat lebih dan banyak seterusnya. jobnya lah ya gitu. Ya, Ya gitu. begitulah. Oh, itu lebih lebih istilah marketingnya lebih mengena Iya. tuh dari Iya sisi jadi spiritual maupun betul, nanti dia ya, bakal ini ngomong ke orang lain, wah ini ya, foto-foto direkomendasikan lah ya, betul. dipromosikan gitu. Ya, Bahkan setelah itu yang waktu itu Mbak guru yang sebelum yang lagi ada itu di puncak daerah pegunungan Imogiri sana. Saya motretnya pun ketika masuk halaman rumahnya saya parkir,
kan jalan begini-begini. Betul. Sampai halaman parkirnya saya bilang dalam hati saya, Mbak, gratis untuk jenengan. Ya, walaupun sudah awalnya di WA-an Ya, deal dia sudah paket ya, dia sesuai berapa gitu. paket. Saya waktu itu gitu. Selesai semua kayak gitu. Saya serahkan mau bayar, saya bilang begitu. Besoknya dia bareng suaminya, bahkan sama ngajak orang tuanya datang ke sini, bawa ayam Potong. utuh, Oh, utuh. ayam utuh, Ayam ayam utuh. panggang utuh, Oh datang ke gitu. rumah, hanya ingin mengucapkan terima kasih, main ke rumah saya. Wah, itu Nah, sudah betul. penghargaan lebih daripada Ya, sekedar uang ya. uang. Iya, Ya, betul. itu udah lain lagi. Iya, jadi itu Tapi udah ada, kita menjaga gitu ya. ya, tapi Menjaga hubungan ada, baik. betul. Tapi ada juga klien yang dalam Pura-pura, tanda kutip, pura-pura. ya, tapi kan bisa kita lihat lah, Iya, gitu. kelihatan ya. Tapi ada yang sangat mampu, ya alhamdulillah selama ini, Mas saya ambil paket yang paling tinggi misalkan, tanpa nawar, tanpa macam-macam. Itu Ada ya, gitu. alhamdulillah mungkin berkah dari yang Betul, begitu-begitu ya itu itu tadi. tadi. Kita kan memberi 1 kembali 1.000 gitu, ada yang gitu, istilah gitu Ya, kan kalau dalam kehidupan ya, tapi ya jangan seperti itu. berharap. Iya Kalau betul. udah ikhlas Udah saja. berharap kalau Urusan berharap balasan, malah nggak itu urusan di atas ya. ya gitu aja Gitu. lah, jangan berharap. Itu Oke. itu marketing yang paling ampuh tuh, hebat Iya, tuh. gitu. Jadi kita dari 100 yang bayar, 1 nggak bayar, itu justru malah ngedatangin 100 lagi, gitu kan. Nah, Betul. seperti itu. Itu teorinya ya, logikanya ya. Terus ini juga kaitannya kan sama tim, ya Betul. kan? Iya, Udah tim. berangkat. Saya kalau kayak gitu saya bilang ke teman-teman, "Bro, ini khusus ya." Udah paham teman-teman. Iya. Jadi "Oh, udah siap ngerti Mas, ya. beres Mas." Gitu udah. Tapi Mas pernah Siap. nggak ada yang tim yang misalkan yang nggak bener pasti ada aja ya. Saya juga kalau tim juga ada yang seperti itu. Ada aja Ya ya orang-orang ya. beberapa kali sih tidak Mengecewakan lah ya. melanjut tidak Heeh. melanjutkan tidak melanjutkan Kerjasama dengan kerjasama dia. dengan ya gitu. Ya gitulah. Banyak masalahnya. Ya Ada gitu. macam-macam lah, Iya, namanya juga ada lah. orang kan. Heeh, terus suka ada seperti itu. Apalagi kan kita ini bisnis yang beresiko ya. Sekali ada yang nggak datang aja, wah itu resikonya kan sangat Oh, fatal ya. Apalagi apalagi soal telat. time, Heeh, apalagi iya. soal waktu, saya paling Mhm, marah, gitu. saya paling marah. Betul. Bener, karena kan kalau bisnis wedding ini beresiko selain kita filenya harus dijaga, jangan sampai file ke format, Betul, memory card segala macam betul, kan. Kita jangan sampai telat, salah lokasi atau apa, salah hari kan. Karena kadang kalau sampai betul. kebanyakan job, kita suka ketuker tuh yang hari ini kemana. Nah itu kan karena saking banyaknya Ya, tuh pusing gitu. bahaya. Nah, Makanya itu juga kontrol buat kita. Oke lah, job juga harus kita ngukur diri, kita mampu apa ya enggak. ada yang sehari Ya, 5 job ngambil semua, yang oh amatir itu diturunin. Wah bahaya itu ya. hati-hati resiko. Kualitas tuh, Jangan, quality controlnya nanti kurang. ngejar kuantitas, kualitas kebobolan itu bahaya, Betul. bahaya. Tapi ya gimana ya? Kita lah yang ngukur diri lah, kita tahu lah. Betul. Ngukur diri, oh mampu kita segini. Nah, nanti ada titik poinnya ketika itu, waduh kalau kayak gini terus saya capek di kuantitas nih misalkan. Iya. Dia akan mulai pelan-pelan naikkan harga. Betul. Berkurang nanti Akhirnya, kuantitasnya, kualitasnya naik gitu. betul, gitu. Itu Jadi caranya salah satunya. ya, jadi check and balance ya. Oke, itu untuk yang seputar bisnis ya Mas ya tadi. Nah, sekarang Ya. kan banyak nih fotografer yang saya mau wedding tapi nggak tahu kameranya apa nih atau Hmm. alat-alat apa. Nah, itu banyak yang jadi malah nanya alat aja kerjanya enggak. Terjunnya belum, alatnya bingung. Nah, itu Mas menurut Mas gimana terus kalau kamera yang dipakai foto-foto kalau boleh di-sharing menggunakan merek apa? Terus kenapa memilih merek itu? Misalkan punya hubungan tersendiri nggak? Alat sih kalau berdasar pengalaman pasti berpengaruh ya, mau tidak mau. Tapi kan senjata itu tergantung dari yang pakai juga. Tembak, iya, tergantung Ya. orangnya. Ada yang senjata seadanya bisa maksimal hasilnya. Betul. Ya, bisa juga alat bagus tapi orang yang nggak bisa pakai podo Percuma. ae. Nah, ya Iya, kan buat apa? sama apa? Kita sih sekali lagi kembali kita yang bisa ngukur kalau soal alat. Kita butuhnya apa, pengen hasil yang bagaimana, pengen kualitas yang seperti Iya, apa, tentukan dengan penyesuaian budget tentunya dong. betul.
Iya, kita pakai motret medium format, Iya, kameranya iya mahal, puluhan juta, jualannya ratus mosok ribu. segitu kan. Emang Iya, ya itu juga nggak imbang. Tapi perlu dicatat alat penting. Kalau kita penting. mau upgrade Iya, skill, upgrade kualitas, upgrade betul. hasil, alat penting. Iya, Karena karena kan betul, masing-masing alat punya karakter yang berbeda-beda. betul. Nah, kebetulan kalau di Putra Foto sendiri sih sebenarnya kami bukan fanatik Fanatik di satu merek merek, ya. Nah, gitu kan. enggak. Ini baru saya bahas Tapi kemarin fanatik merek tuh bagaimana seharusnya. Kan kalau profesional itu harusnya bisa menggunakan semua merek kan. Semua kamera itu harus eh, bisa ngerti lah basic karena basicnya ya, sama kan. basicnya Ya, sama. basicnya Cuman sama. kenyamanan kalau saya. Betul, kenyamanan. Berhubung saya itu belajarnya pakai yang merek itu, saya terus upgrade-nya pakai itu supaya Pakai itu. lensanya nggak ganti. Betul. Sekali ganti merek, wah semuanya harus ganti kan? Betul, iya. Meskipun Oh, ada adapter resiko. gitu kan, tapi tetap kualitas Nah, nanti enggak. adapter kan tetap nambah budget. Iya, nambah biaya. Semua Nah, lensa pakai adapter, repot mas. betul. Hampir Gitu. semua alat kami satu merek semua. Satu merek ya. Itu Ya, juga apa? Terus kan setiap beberapa tahun sekali mungkin di-upgrade ya, mungkin karena udah kurang layak. Karena kan takutnya nanti kita yang kamera lama dipakai paksa nggak tahu rusak pas dipakai ya. kan juga harus Nah, ada kontrol ya. ini pentingnya nyari tipe dan merek yang sesuai. Betul, Tipe dan merek tertentu kalau istilah orang ekonomi ada masa ekonomisnya. Ada betul. masa istilahnya naik mobil apa istilahnya? Ya masa ekonomi kan? Iya, Maka kayak masa ekonomis, kilometernya gitu. Apa gimana? masa ekonomisnya. Ya, Nah, makanya tipe tertentu dengan merek tertentu bisa panjang. Dulu saya betul. mikirnya gitu. Investasinya sekalian jangan nanggung, tapi bisa 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 dipakai 5 sekian tahun. tahun. Ya, gitu. Sekian Jangka panjang. tahun. Betul. Jangan sampai kita beli ini karena yang tren ini sekarang kita Betul. beli, Ganti lagi, bes ganti lagi. tahun tahun depan loh kok udah kayak gini hasilnya, nggak enak ini, nggak Iya. nyaman ini, ngikut tren lagi, yang upgrade yang terbaru apa? Mm-mm. Itu buat yang serius di bisnis profesional Iya, nggak saya pribadi sarankan lah, jangan iya. jangan jangan. Mending Mending beli beli. yang sekalian cocok pas dengan tipe yang tepat, tapi investasinya agak tinggi nggak apa-apa, tapi kita sekian tahun nggak bakal ganti lagi. Iya, mending begitu. Karena apa? Kalau kita sudah pakai satu alat dan nyaman, oh kerja kita Iya, maksimal semakin juga. bagus. Iya. Karena kan dulu juga saya pernah baca tuh Mas Misbah ini berkomentar di Facebook kalau nggak salah. Jadi ada klien yang bilang nanya kameranya apa, gitu kan? Betul. Dibilang karena Mas Misbah kameranya merek Anu. Loh Ya, kok itu kan kameranya jadul. Ya itu kan betul. jadul itu kan sekarang. Kalau beberapa tahun ke belakang kan masih bagus, Masih masih yang bagus. primer gitu kan. Waktu Ya. zaman kemasannya ibaratnya gitu kan. Tapi ada juga, saya berapa kali ketemu klien yang maaf dalam tanda kutip agak sok tahu Iya, teknologi kamera. iya. Ya, Mas Taunya ini. itu kan tipe jadul. Mm-mm, Jadul gimana Mbak? Ini baru tipe baru keluar kemarin. mm-mm. Serius Mbak? Saya bilang, ah, dia waktu itu bilang gini, Mas menurut teman saya yang Ah, nah itu juga, yang bahaya tuh teman-teman yang hmm, menyesatkan, menyesatkan. katanya tipe jadul itu. Saya coba tanya ke temannya, kameranya apa? Saya bilang gitu. Rupanya punya dia yang malah jadul. Gitu ya. Oh, Nggak update malah dia yang nggak update. akhirnya untuk edukasi saya share link di Google. Iya. Ini loh Mbak, tipe kamera saya. Yang masnya, temannya Mbaknya itu loh, gini loh tipe kameranya. Kapan keluar tahunnya, Mm-mm. tipenya apa, kelebihannya apa, silakan baca. Saya nggak mengatakan bahwa punya masnya itu jelek, Jelek udah ya. ini enggak, saya bilang gitu. Karena masing-masing punya selera, saya bilang gitu. Tapi Betul. punya saya ini. Oh iya ya Mas, tapi alhamdulillah akhirnya deal juga dengan kami Iya. gitu. Karena kan pasti lihat hasilnya. Sekarang gini, orang yang nggak bisa motret dikasih mau 5D Mark IV juga kan nggak bisa pakainya kan Betul. percuma. Sekarang kalau Saya yang profesional dikasih yang biasa pasti bagus ya, hasilnya. saya Gitu. punya pengalaman menarik untuk itu. Ada seorang keluarga liburan ke Jogja. Plus beliau itu wisuda S2 di UGM. Mm-mm. Minta difoto
wisuda plus liburan keluarga waktu itu. Malam sebelum besoknya motret, saya ketemuan di hotel yang Iya. beliau nginap. Ada briefing gitu ya, briefingan. Ya, saya mau nggak mau ketemu karena ini beliau kayaknya spesial nih, saya bilang gitu. Oh gitu, ya. Soalnya ketika diskusi di WA, macam-macam yang ditanya. Ada alatnya apa ini, oh ini orang spesial nih. Saya datang dan betul ketika ngobrol, beliau akhirnya kalau langsung tatap muka kan Face to tetap face, ya. rahasia tetap keluar kan? Iya, Bisa kita betul. baca kan? Iya. Rupanya waktu itu saya kameranya masih di bawah levelnya beliau jauh dan beliau itu kameranya sangat spek tinggi karena apa? Beliau hobi Hobi motret satwa. motret. Oh gitu ya. Itu Kebayang nggak motret iya. satwa? Iya, Lensanya aja lensanya ya, berapa iya. mili? Iya, Nah, 600 dan itu bisa gitu. full frame-nya yang Full gila. frame. Iya, kan pasti. Banyak duit lah. Saya shock tapi untungnya beliau itu profesional. Secara konsumen beliau profesional. Iya. Saya bayar Mas Misbah untuk motret saya dan keluarga dan acara saya karena saya sudah melihat hasilnya Mas Misbah. Lah, jadi Mas Misbah jangan minder dengan alat saya gitu. Wah, kalau gitu gini aja Pak, saya besok pakai kameranya Bapak aja. Oh ya jangan, saya bayar Mas Misbah itu untuk jasa dan hasilnya Mas Misbah. Iya, saya nggak mikir itunya Mas. Nah, dengan begitu kan akhirnya kita prepare. Oh, berarti besok jadi harus tahu. begini, harus besok begini. Nah, itu pentingnya komunikasi. Baca komunikasi awal dulu. Ini beliau ini kok kayak gini komunikasinya. Bisa menebak karakter orang ya. Iya. Nah, Wah ini bahaya nih kalau nggak ketemu harus ketemu nih. Gitu. Iya. Kalau Gitu. kita ngorek lewat WA nggak bisa Mas, miskom nggak nantinya. Bisa. Nah, datangi besok sebelum acara datangi ketemu. Nah, dan benar manfaatnya. Dan alhamdulillah setelah acara selesai beliau ngasih testimoni sangat bagus. Bagus. Karena Puas belum ya. tentu ya beliau hobinya di mana. Belum tentu beliau bisa motret yang sama dengan kita. Iya, karena kan genrenya beda gitu kan. Nggak semua orang bisa motret wedding. Saya yakin meskipun hobi motret model, disuruh motret wedding itu kan harus tahu susunan acara, disiplin. Dan lebih gilanya lagi beliau dengan penghargaan tersebut setelah album keluarga itu sampai di tangan beliau. Beliau orang Bali, semoga bisa waktu beliau membayar saya 2 kali lipat dengan saking puasnya. Dan menawarkan tips, ya. Ya, dan menawarkan Mas kalau ke Bali tolong mampir kabari saya. Karena beliau orang Bali waktu itu. Jadi nanti dengan senang hati. Nah itu ya, itu achievement atau pencapaian yang sebetulnya bisa diraih dengan cara kita bekerja sebetulnya kan. Betul. Itu kalau Mas Misbah mungkin waktu itu tidak memaksakan untuk mendatangi beliau, mungkin tidak akan seperti itu kan. Betul. Biasa-biasa saja kan, malah ada yang komplain nantinya kan kalau karena komunikasi kurang gitu. Betul. Makanya perlu itu mempertahankan ciri khas. Orang yang klien sudah cocok dengan ciri khas foto kita untuk meminimalisir komplain. Iya. Iya, saya pernah menemui seperti itu. Tapi karena permintaannya khusus, ya saya turuti. Misal contoh begini, Mas, saya suka foto Mas Misbah, tapi editannya besok saya minta tolong stylenya kayak gini ya. Ada apa itu waktu tren awal-awal apa? Save. Yang mana? Warna-warna yang pastel itu apa namanya? Oh, aquamarine. Ya, pokoknya Pak. Yang style-style agak nggak mateng-mateng itu loh warnanya apa istilahnya ya? Apa ya? Ya warna pastel lah. Iya, warna pastel. Yang ada coklat-coklatan gitu. Ya, gitu-gitu krem-krem. Ya, krem gitulah ya. Ya, sepia kayak gitulah. Ya. Akhirnya karena saya merasa diri cukup bayaran saya, maka saya cetak 2 jenis. Saya edit dengan permintaan dia, saya edit dengan gaya saya. Iya. Ketika saya serahkan, Mas, ini style saya, ini album yang sesuai permintaan Anda. Kaget pasti ya. Anda milih yang mana? Akhirnya diminta dua-duanya albumnya dan dibayar tambahan. Itu sama dengan ini after sales yang ngejual, bisa ngejual gitu kan? Iya.
Yang Padahal kita seharusnya niatnya nggak ada niat ngejual dua-duanya kan? menjual, Iya, enggak. nggak ada. Untuk kalau misalkan saya simpan sendiri kan untuk contoh nggak masalah. Dan Betul, istilahnya saya nggak rugi kan, saya masih betul. masih punya bayaran Iya, lebih. Nah itu betul. untungnya kalau kita jual yang bisa nge-up. Kalau terjadi yang Iya, seperti itu, kita masih bisa ada ruang bargaining, buat ya, ya punya bargaining position di depan klien. Jadi nggak betul. mepet-mepet, serba mepet itu nggak enak. Iya, betul. Nah, serba Aduh, mepet. budgetnya mau pas-pasan gimana kan Oh, waduh repot. itu stres itu, stres. Istilahnya kalau mau ngasih uang transport tambahan ke temen aja, ke tim Iya, aja susah. agak berat Iya. gitu. Ya karena itu kan kembali lagi ke kitanya ya, apakah kita bisa mengemas dengan itu kan, kan jarang sekali kalau ada orang minta begini ya ngikutin aja satu cetaknya. Jarang banget orang dua ini punya gaya saya, ini gaya yang diminta Ya, mau yang mana. Itu jarang banget ya, kayak gitu. Karena kan ya itu tadi budgetnya itu pasti cuma satu cetak, nggak dua kan betul. gitu. Itu deh. Semoga aja kalau sewaktu-waktu kliennya melihat ini pasti Nonton. dia senyum-senyum Iya. sendiri gitu. Ya mudah-mudahan ya nanti yang Ya, dibicarakan juga kan kita bahasnya juga secara positif ya. Secara ya, positif mudah-mudahan orangnya juga suka. Terus Mas gini, kan kalau kita ini kayak saya nih, saya nggak sekolah fotografi, saya nggak kursus, saya cuman di YouTube aja, di internet. Nah, Mas Misbah, menurut Mas Misbah sendiri, apakah untuk orang-orang yang baru terjun di dunia fotografi bisnis wedding ini, apakah harus kursus, sekolah, atau bisa otodidak seperti kita? Karena kan setiap orang tuh berbeda-beda kan, gitu. tergantung ini, tergantung. Kalau saya sih kembali ke kemampuan masing-masing aja. Gitu, Kalau saya pribadi waktu awal kalau mau sekolah nggak punya biaya waktu itu. betul. Iya, karena kan Ya, mahal ya, terus di daerah kita juga belum tentu ada. betul. Waktu itu Nah, di gitu. Jogja, mending saya ikut ikut bantu, walaupun nggak Ya, dibayar. ngikut-ngikut ya, asistenan orang ah, lah, Mending begitu. Tapi ya itu masing-masing lah. Ada teman masing-masing. yang memang serius sampai dia workshop ikut kelas selama Iya, 1 bulan atau berapa hari gitu ke Singapura sampai iya, kemana. Itu ada yang sampai berapa ribu iya. dolar. Itu nggak masalah. Itu tergantung kemampuan. Tergantung, iya kemampuan, Nah, betul. kalau ditanya harusnya sekolah nggak sih? Mhm. Ya kalau secara keilmuan sekolah lebih bagus. Kita punya ijazah, punya Iya, sertifikat, sertifikat. punya teori Pengalaman yang belum, jelas, pengalamannya ya. belum. Masalah Iya, pengalaman kan sambil kuliah kan nanti, bisa betul, praktek. betul, Bisa betul. praktek. Tapi enggak, ya kalau saya sih kembali ke masing-masing aja. Karena di media sosial atau di internet saat ini tutorial udah sangat banyak sekali. Iya, Ya, banyak sangat sekarang, banyak sekali. Ya, mau mencari apa udah fotografi. betul. Semua ada. Dan saya alhamdulillah selama pandemi ini saya menambah banyak wawasan karena banyak yang online semua. Iya, gitu. Saya workshop-workshop yang Webinar, webinar gitu ya. yang Heeh. diposting di YouTube, wah, oh iya ya, yang selama ini saya nggak paham, oh iya Oh, ya. Nah, iya. itu ada sesuatu yang baru yang ini. Jadi Kalau nggak nggak usah kita gitu, keluar rumah ya, di rumah aja udah bisa dapat asik, ilmu. Heeh, asik gitu. lah. Terkait dengan praktek kan tergantung kita. Kalau kita habisin, kan Ya, ada penasaran kan, masa sih yang dibilang tadi kayak gitu sih? mhm. Pegang kamera kita, praktekkan di rumah. Ternyata, Nah, oh iya. Nah, itu praktek yang paling iya, baik. iya Mas, betul. Jangan jangan ditelan mentah kalau kita mau serius. Iya, harus di-sharing, disaring dulu kan, mana yang Ya, bagus, mana yang cocok cocok dengan nggak kita. untuk kita. Iya, Kalau saya sempat ada teori begini, oh gini, oh saya besoknya pegang kamera, saya praktek depan rumah. betul. Saya coba praktek bener nggak sih Iya, maksudnya ini. Nah, gitu. iya, Rupanya betul. Oh, bisa-bisa besok saya praktekkan ketika ngejob. iya, Tapi kalau betul. kita praktek di ngejob langsung, kita nggak punya pengalaman. Nah, Kalau kita praktekkan iya. dulu di rumah, kita punya pengalaman. Iya, karena kan kalau kalau misalkan contohnya kita ada kamera baru, kalau kita langsung pelajari di lokasi itu beresiko tinggi. Hmm, Kan lebih baik kita cobain dulu di rumah, tes-tes dulu, oh begini. Jadi nanti pas di sana tuh bisa. Nah, sekarang soal pengalaman nih Mas. Kan kalau Indonesia itu adalah negara yang luas ya, dengan kebudayaan yang berbeda, dengan adat istiadat yang berbeda. Itu kan berbeda dengan negara barat yang pernikahannya itu begitu-begitu aja.
Nah, Ya. kalau di kita ini kan saya lihat Mas Misbah pergi ke Riau, ke Jambi, itu kan setiap daerah itu memiliki adat dan budaya yang berbeda. Bagaimana caranya supaya kita bisa beradaptasi dengan cepat dengan adat itu? Karena kan adat Jawa dengan adat Batak tuh berbeda, dengan adat Bali berbeda. Waktunya juga kan ada yang pagi sampai malam, ada yang Hmm. beda-beda. Nah, itu gimana Mas? Karena kan itu harus pengalaman kan? Seperti itu. Kita sebagai fotografer harus menuntut diri kita sendiri untuk siap dalam kondisi apapun. Artinya setiap detik itu sesuatu berbeda yang kita temui. Nah, itu berarti kemampuan kita untuk mempelajari sesuatu itu harus kita asah terus. Saya awal-awal keluar Jawa, motret itu kalau tidak salah ke Palangkaraya, Kalimantan. Kalimantan. Saya pertama kali tahun 2010 atau kalau nggak salah. Ada grogi di awal pasti, ada Iya. grogi. Tapi saya punya niat, kalau nggak gini kapan lagi saya bisa, gitu kan? Iya. Ini selain tantangan, saya juga harus mengasah diri saya kan. Bahkan waktu itu saya motret sendiri. Di hari H, saya bertemu dengan fotografer sangat profesional dan sudah terkenal dari Jakarta, serombongan full. Wah. Bayangin, rombongan full. Saya waktu itu penasaran sama mbaknya, kok saya disuruh berangkat, sudah ada Iya. fotografer lengkap begini. Mas, saya suka foto-foto Mas Misbah. Tapi karena mama sama papa menentukan ini, ya Ya, sudah Mas Misbah ngikut menganggap aja lah. diri, ini aja lah Mas Misbah, candid-candidnya aja lah, Ya, sesuai ya. sesuai terserah Kayak Mas Misbah lah ya, gitu. kayak orang keluarga kita aja ya, keluarga aja dokumentasiin dong gitu, kayak gitu aja ya. Jadi Ya, nggak banyak tuntutan mesti begini-begini gitu. ya. Detik itu juga ketika saya sampai dan saya bertemu dengan fotografer yang saya sudah paham, saya sudah kenal beliaunya, saya langsung memperkenalkan diri dan saya langsung mengatakan saya siap belajar, Mas. Dan saya tidak akan mengganggu kerja profesional jenengan. Saya akan motret sesuai dengan kebutuhan saya, tapi tolong diingatkan kalau saya misalkan nanti mengganggu Iya, kerja jenengan. Walaupun saya sendiri sebenarnya juga kerja profesional karena saya iya, dibayar juga untuk motret ini. Nah, mhm, dengan bahasa seperti itu kita saling paham. iya. Beli tim yang dari sana tadi Menghargai menghargai kita, kita. ya kita Nah, juga. Ya gitu. kadang jadi nggak saingan kan, ada yang saingan malah jadi gitu kan bahaya. Jangan sok gengsi. Kalau bisa Betul, kita yang dahulu memperkenalkan diri. betul. Sudah, nggak urusan nanti responnya yang pihak Iya. sana mau gimana terserah. Iya, iya, Yang penting banyak kita tuh Mas sudah, kayak gitu. Banyak tuh ya kayak kayak dari pihak ceweknya ada fotografer, pihak cowoknya ada betul, fotografer di satu lokasi jadi bingung yang utama yang mana, betul. gitu. Nah, itu namanya proses adaptasi kita yang harus kita asah terus. Saya waktu di Aceh itu ada pengalaman lucu. Itu juga awal-awal tahun 2010 setelah Palangkaraya kalau nggak salah. Adatnya beda. Saya misal ini ya, Iya, saya di Jawa kan santai ya. iya, Ketika itu prosesi sedang berlangsung, persiapan, saya ketika adzan duhur waktu itu saya masih ingat, saya langsung kan orang langsung sepi, nggak iya, ada ini. kemana? Tahu-tahu kakaknya pengantin, Mas masuk yuk. Nah, karena saya tamu ngikut kan. Iya, Sampai di dalam rumah disampaikan, Mas kalau di sini kalau udah adzan ini, kalau nggak ke masjid di di ya ke dalam sholat rumah. ke rumah. Iya, Oh, saya bilang gitu. Dan itu pengalaman menarik menurut betul. saya, Iya, berharga. Nah, yang begitu-begitu harus kita sigap langsung iya menyesuaikan. langsung, iya, Jangan sok jangan nyam sok-sokan, iya, jangan gaya, oh saya di Jawa nggak oh, ini kok iya. ini Wah, saya. bahaya itu. Itu. Nah, itu masalah adat budaya Iya. dan lain Gitu. sebagainya. Tapi Mas, kalau bagi saya sih kenapa saya itu kadang, masih ragu untuk keluar kota itu karena bahasa, Mas. Saya pernah, pernikahan adat Batak itu kan bahasanya bahasa sana, kita kan nggak ngerti ini Ya, acaranya apa, ini apa. Nah itu pernah nggak ngalamin bahasanya kok nggak ngerti, ah, ini mau apa gitu. ya, Nah, gestur, baca gestur. Nggak usah dengerin bahasa, kita harusnya tahu. Oh ini prosesnya ini. oh Jangan iya, jangan sampai lengah detik per iya, detik momen. harus harus Udah itu yang fokus penting. ya. Udah itu aja. Iya, Bahkan
ini misal ya, saya ini perokok berat. Ya. Tapi kalau sudah motret, jangan Nggak. harap saya pegang rokok. Bisa misalkan acara sampai 12 jam, kalau full dipegang kamera tanpa istirahat, saya bisa nggak ngerokok. Gitu. Tapi ketika ada sempat waktu istirahat dan saya punya waktu, ya yang istirahat lah, santai, bisa merefresh. Ya, kadang ini Mas, ngopi-ngopi dulu gitu. Nggak cuma rokok, kadang ada fotografer yang handphone gitu, lagi akad pegang handphone. Ya, gitu, itu udah attitude perilaku yang harus baik lah. Saya paling saya paling marah kalau ada tim yang seperti itu. Apalagi main HP-nya di tengah acara dan di depan klien. Saya selalu marah, sangat marah. Bahkan sampai ada yang saya akhirnya cut karena berapa kali diingatkan enggak. Ya, diingatkan enggak ini, ya udahlah. Mohon maaf, besok enggak pakai lagi, saya bilang gitu. Terus orangnya gimana? Ngambek? Enggak? Kecewa lah ya, kecewa. Saya enggak nyaman kalau kerja dengan orang yang seperti itu. Karena saya ngasih contoh, di depan klien saya enggak pegang HP, gitu. Enggak pegang rokok, pokoknya saya serius di situ itu. Saya dibayar serius, dibayar mahal, ya sudah. Kecuali kalau acaranya santai, acaranya sudah enggak ini, pokoknya enggak incas lah. Ya, saya bisa ngerokok walaupun agak menjauh dikit, bisa sambil sembunyi-sembunyi di balik pintu, standby dengan kamera, tapi saya sambil, itu enggak masalah. Nah, kalau kamera nih Mas, saya pernah lihat Mas Misbah ini pegang 2-3 kamera gitu Mas. Apa sarannya harus seperti itu atau boleh satu aja? Enggak lah, enggak sampai 3 lah. 2 kayaknya, setahu saya. 2 maksimal. 2 ya? Ya. Waktu itu saya pernah lihat satu acara itu aja sih paling. Mungkin Mas Misbah acara khusus spesial mungkin atau enggak diposein pakai kalung kamera 3. Gitu. Itu workshop kayaknya itu, seingat saya. Workshop di Jambi. Workshop di Jambi ya. Iya, saya buset kamera 3 gimana pakainya kan, wah ribet. Ya, saya waktu itu praktek jenis lensa. Ini loh kalau zoom tele itu hasilnya begini. Wide itu ini, kalau fix ini. Nah, daripada saya gonta-ganti. Pakai semua. Waktu itu lah ada yang edit. Iya. Nah, itu wajar lah. Kalau mau thread wedding, saya maksimal 2 lah. 2 lah ya. Satu wide, satu tele. Ya, satu yang agak zoom jauh, yang satunya wide. Itu udah maksimal. Tapi kalau ada tim, bareng sama tim itu kondisi tertentu aja sih yang pakai 2. Jadi kameranya satu orang satu kamera ya. Jadi biar tugasnya ini. Ya, walaupun di tas kamera selalu sedia satu lagi untuk cadangan. Karena kita kerja profesional jangan sampai ya mohon maaf jangan sampai terjadi sesuatu, ya kita harus punya kamera cadangan di tas kamera. Ya. Nah, Mas kalau kayak gitu nih pernah nggak ada pengalaman suka atau sukanya mungkin banyak ya, tapi dukanya misalkan sekali dapat klien yang rewel atau mungkin pernah yang tidak menyenangkan lah. Jadi ya seperti itu pengalaman yang kurang menyenangkan selama di perjalanan menjadi fotografer wedding ini. Bersama klien ya? Kalau rewel sih nggak ada sih. Nggak ada. Karena di awal saya selalu membaca, kayak contohnya tadi. Kok ada orang yang serigid ini tanyanya, ini pasti ada sesuatu. Itu ada sesuatu. Saya akan memaksa diri untuk bertemu dengan mereka. Ya. Oke. Jadi berarti kalau ada sesuatu sudah di awal sudah saya antisipasi. Sudah ditanggulangi ya. Oke, ya, itu jadi, kalau klien ya. Seperti jadi, itu. Jadi kita atasi sejak awal. Nah, jadi nggak ada sih, alhamdulillah selama ini aman-aman saja. Semoga saja seterusnya aman. Amin lah. Nah itu kalau dari klien Mas. Kalau dari masalah teknis, misalkan itu pernah teman saya juga kameranya terformat memorinya atau datanya kurang, jadi ada yang hilang sebagian. Nah itu secara teknis begitu pernah nggak mengalami, atau manajemen data Mas Misbah ini seperti apa manajemen data? Ya alhamdulillah sih, semoga selamat selalu. Ya. Jangan sampai. Amit. Iya, amit. Itu kan resikonya itu tinggi. Itu ada beberapa teman saya yang ini keformat bisa saya sering menerima curhat itu. Iya begitu kan. Mas Pie ini gimana caranya Mas? Aduh Mas gini. Wah, macam-macam. Saya bacanya aja merinding. Ini pokoknya ngeri. Iya. Ya, amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi gini, sekedar sharing, kalau saya biasanya saya tuh memori di kamera
baik itu CF misalkan yang di Iya, 700 kan CF. iya, kotak Kalau yang itu ya. 750 kan sudah pakai Ya, SDHC SD, yang iya ya SD ya, micro SD SD. card ya. Ah, SD card ya. Nah, saya biasanya motret, saya ngalahi punya memori sebanyak-banyaknya. Jadi motret ya misal di CF aja lah di 700 ya. Saya Iya. terlalu lama pegang 700 Iya, jadinya. di CF lah. CF pulang saya copy ke hard disk Copy eksternal, saya copy di hard disk disk internal internal. komputer, dan di CF tidak saya format sampai Beres. album saya serahkan ke klien. Kalau memori saya penuh semua, padahal besok mau motret, saya beli mending. Iya, Ya, mending saya gitu. mending beli CF baru. Jadi CF saya banyak. Kalau mau beli second punya saya banyak itu. Iya, karena kan Karena di punya 3 700 saya, backup, ya karena di 700 saya nggak sudah dipakai. ada 3, yang 2 masuk servis. Jadi yang normal tinggal 1 ini. Iya, jadi harus kita seenggaknya punya backup ya, Mas ya. Itu yang paling penting. Harus. Ya Ya, minimal yang di CF jangan sampai dihapus betul. sebelum Sebelum diserahkan, album diserahkan dan file betul. diserahkan. Itu. Iya, Saya punya bank data dari klien saya pertama belajar sampai saat ini alhamdulillah masih masih ada di ada. hard disk. Nah, itu saya juga seperti itu dari 2011 tuh ada foto nikahan kan gitu kan. Kenapa? Karena pernah suatu hari saya yang dulu nikah 2013 filenya masih ada nggak? Oh, masih ada. Minta filenya saya kasih, malah dikasih uang kitanya kan. Nah, itu seperti itu. Padahal Ya, kita nggak minta kan. Karena kan saya berkali-kali begitu. ya. Berkali-kali sering. Masih kirim, ada yang Cirebon, Mbak siapa itu. Mm-mm. Mbak itu, terus ada yang terbaru itu, kayaknya yang terbaru Cirebon itu. Mas, Mm-mm. file saya masih ada. Oh, masih. Oh, ada yang kemarin. Mas, saya mau nyetak dong foto Mm. mantenan saya tahun berapa Oh gitu. iya gitu. Saya mau Tapi cetak yang bagusnya masih besar. ada. Saya masih ini filenya Mas saya kirim gimana? Maksudnya saya email atau gimana? Oh, Iya. saya masih punya filenya, Mbak. Oh, serius, Mas? Iya. Hmm. Bilang aja nomor filenya berapa, saya bilang gitu. Iya. Nah, udah aman itu. Aman. Iya emang Sering seperti gitu. seperti itu. Itu kan kita kan prepare ya, Mas ya di rumah kita backup data apa. Tapi saya juga ada cerita satu fotografer, tapi dia single single fotografer, dia sendiri dalam satu job itu perempuan Mas fotografernya. Hmm. Dia pulang pakai motor, saat di jalan itu ada yang ngebegal kameranya. Oh. Nah, kalau itu kan di luar apa ya? Ya kita susah Ya. 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 Kalau musibah itu namanya kan. Ya Ya itu untungnya juga amit-amit ya. si kliennya mengerti. Itulah kenapa apa sih namanya? Kehati-hatian itu penting ya, apalagi kalau Hati-hati. kalau pulangnya malam kan kita beres motret apa di apa acara nikahnya yang sampai malam. Jangan sampai inilah harus hati-hati lah. Ya. Karena kan Makanya kita gini, saya pakai baju serapi mungkin ketika motret ya. Iya. Bahkan kalau bisa pakai baju yang sama-sama mahal dengan yang dipakai oleh pengantinnya kalau Pengantin. bisa. Saya selalu bilang begitu ke teman-teman. Bahkan saya suka pakai batik misalkan. Mereka pakai sutra, saya bisa pakai sutra batiknya. Misal begitu ya. Nah, ketika di perjalanan saya nggak harus berusaha supaya tidak mencolok. Entah itu pakai jaket apa, entah gimana. Iya. Bahkan celana pun kadang saya ganti di lokasi. Paham nggak? Iya, jadi dari rumah itu pakai biasa dulu, di lokasi ganti. Betul. Sebaliknya kalau pulang ganti lagi. Ganti lagi. Kamera pun tas kamera kalau bisa Iya. sejelek-jeleknya, misalkan kita pakai motor lah ya. Iya. Pakai jas hujan aman. Kan nggak kelihatan kalau itu kamera kan? Betul, nggak tahu. Nah itu kan kalau orang tuh ngincernya, oh Canon, oh merek kamera misalkan. Nah itu kan Ya. yang bahayanya itu kan begitu. Menurut saya pribadi tas yang paling aman tas ransel. Tas ransel di Kalau belakang ya. sekarang kan orang maaf ya kalau salah, rata-rata kan supaya terlihat fotografer kadang kan Iya, ada nentengannya mereknya. Iya. selempang, Iya, merek. merek. Pokoknya Aduh, malah kelihatan keren. Topi ya. pakai ada mereknya. Kalau kami ini malah kalau bisa jangan kelihatan. Iya. Takutnya Nah, beresikonya tinggi kan kita. bahkan maaf Mas Yusuf, jenengan main ke rumah saya Iya. jenengan nggak akan tahu kalau Tahu. saya fotografer. Iya, karena nggak ada
merek Nggak ada kamera atau apa. nggak ada alat yang ada di ruang tamu, nggak ada. Nggak ada, semuanya di ruangan khusus lah ya, kayak saya gini Iya, kan di ruang iya. kerja, nah semuanya ada di situ. Saya punya pengalaman itu. Ada bapaknya anggota, saya sebut aja lah ya, anggota DPRD Iya, di Jogja. di Datang ke Jogja. rumah saya, tengok-tengok, Mas, anak saya tuh nyuruh saya ke sini. Saya disuruh booking ke Mas. Tapi pakai alat apa ya Mas Misbah? Awalnya kan gitu, Iya, pertanyaannya kan sudah mencurigakan dulu. iya, Maksud Bapak gimana? Saya bilang gitu. Ragu-ragu kan ya. Ya Pak, benar saya fotografer. Kalau Bapak butuh lihat alat saya keluarkan. Tapi saya memang tidak pajang kamera saya di ruang tamu. mm-mm. Dan rumah saya apa adanya seperti ini. Tapi kalau Bapak mau lihat hasil saya, ini contoh albumnya ada, di internet bisa dilihat semuanya. Saya bilang gitu. Track record saya, testimoni Iya, saya, semua ada di website. Silakan Bapak lihat. Tapi kalau mau lihat kondisi saya di mm, rumah, ya seperti ini apa adanya. Jadi mohon maaf. Tapi itu kembali ke Bapak. Kalau Bapak berkenan, ya Alhamdulillah. Dengan kami, itu artinya rezeki kami. Saya dikasih kepercayaan, akan kepercayaan. saya kerjakan semaksimal mungkin. Tapi kalau memang Bapak ragu-ragu dengan kami, alangkah baiknya Bapak cari yang lebih baik dibanding Iya, kami. Saya bilang gitu. Awalnya berapa, mungkin ada 3 bulan, nggak ada kabar nggak lagi. ada kabar. Oh, kira batal aja Nah, kirain ya. itu saya lupakan sudah, Lupa, ya. nggak akan saya harapkan. Tapi alhamdulillah, Ngehubungi. akhirnya ya alhamdulillah. Ya dengan janji saya harus lebih maksimal. Makanya saya pakai baju yang semaksimal mungkin, penampilan semaksimal mungkin. Nah, Ketika di pekerjaan saya harus tata cara membawa diri harus semaksimal mungkin. Tapi iya, melihat saya di acara beliau gitu. betul. Nah, kalau Sampai mohon maaf, saking saya ingin menservis beliau karena catering belum ngasih minuman ke beliau, saya ambilkan minuman iya, ke beliau. betul. Wah, Dan itu juga saya sering gitu lihat pengantin kayak yang haus, mau minum ambilkan. Padahal bukan tugas kita sebetulnya, tapi bukan, itu bukan. adalah salah satu servis yang bisa kita tawarkan dan ya itu kan menambah nilai plus kan ke kita. Untuk pendekatan sebenarnya. Betul. Beliau lebih nyaman kalau Iya, begitu. dia ice Bahkan breaking ada lah gitu. bahkan ada yang setelah acara, waduh Mas, saya kira Mas Misbah itu sudah cocok bikin WO katanya. Hmm. Kenapa Pak? Waduh, semua kok Mas Misbah semua katanya gitu. Iya, Semua kok Mas Misbah, oh enggak Pak. Ya sudah itu kan kebetulan saya lagi nggak motret, saya bilang. Jadi saya bisa bantu, saya bantu. iya. Jadi kita kan Ada bu, ada bukan juga kan hanya gitu. Ya, testimoni saya di website yang bilang ya. Mas Misbah Oh iya bantu betul. natain Jadi ya. kayak kerjanya nggak cuma motret doang segala macam Betul. dikerjakan. Iya, Selama kita lagi nggak pegang kamera dan tidak motret, jangan ragu. memposisikan diri seolah-olah Ya bukan tugas inilah. kita lah. Ya, Ya, kalau selama bisa kita bantu, kita bantu. Saya yakin nggak akan menurunkan derajat kita kok iya betul. sebagai fotografer. Jangan jangan gengsi. Wah bukan tugas saya itu. Nah gitu kan. Padahal ya cuman hal yang sedikit tapi kita bisa menambah nilai plus. Ada yang perlu dicatat, ada yang fotografer memang sangat menjaga itu Image supaya ya, menjaga supaya image. supaya lebih lebih terlihat profesional. Kalau Ya memang bukan pekerjaannya enggak. Itu ada yang seperti itu. Jangan betul. Enggak disalahkan semua ya juga. enggak semuanya sama lah ya gitu. Ya, jangan disalahkan juga. Ada yang begitu, Betul oh, betul. saya dibayar puluhan juta masa suruh ambil minum. Nah, Minum itu iya. ada Ada begitu. yang gitu, betul. Gimana orangnya lah ya itu mah, Ya, gimana kita kitanya, masing-masing aja iya. lah. Iya kan. Nah, terus tadi kan Mas Bispa selalu bilang menggunakan pakaian yang sesuai dengan standar. Nah, kan ada juga tim yang menggunakan seragam tuh Mas. Menurut Mas apakah bagusnya pakai seragam kalau fotografer atau disesuaikan dengan acara atau bagaimana? Karena kan seragam itu bukan untuk apa-apa tapi untuk kita apa ya? Oh, itu tim Mempermudah. kita. Kelihatan kan Hmm. dari sekian banyak orang bajunya begitu. Oh, itu tim kita. Nah, itu. Kalau Gimana saya menurut Mas biasanya Bisbah? lihat kliennya sih. Dari Saya kliennya ya? pribadi loh ya, lihat kliennya dulu. Seleranya gimana. Saya sempat malah ada yang dibelikan batik seragaman, Mas. Iya. Besok Pakai fotografernya ini ya? pakai ini ya. Iya. Ya, Dress oh code-nya ya, ya? ya artinya bahkan dibeliin.
oh ya saya hargai, saya pakai gitu. Nah, tapi ya kembali ke masing-masing aja lah. Kalau seragam itu, tapi kalau seragamnya mahal ya kenapa enggak? Ya nggak Iya, apa-apa. Misalkan iya, pakai seragamnya pakai jas semua, wah malah iya. mantap kan? Iya gitu. Jadi kan Nggak masalah. tergantung kitanya sih bagaimana apakah mau menyesuaikan apa punya seragam Hmm. tersendiri. Ya yang Tapi penting kan jangan menyesuaikan aja lah. jangan Ya. sampai ada gini, ada fotografer yang wedding ya, terus pakai bajunya kaos itu kan. Kan Hmm. kurang apa ya? Kurang pas lah gitu ya kelihatannya ya. Ya. Ya kita sesuaikan misalkan acaranya Mas besok akad nikahnya di rumah. Saya biasanya bawa serep baju. Mm-mm, Di rumah saya pakai ini, nanti di gedung pakai ini. gitu Gitu. ya. Menyesuaikan aja lah. Maksudnya Iya, kalau 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 acara di rumah terus kita stylenya terlalu tinggi juga nggak nggak baik. bagus Dilihat ya. orang gaya Di, banget sih fotografer itu. Nah itu juga nggak betul. enak udah. Iya nggak enak ya. Ya Wah mentereng sesuaikan banget. aja. Jadi malah jadi ngalahin pengantin ya Ya bajunya. yang nggak enaknya nanti dirasani sama tetangga mereka lah. Oh, itu Wah, wong sugih ya. wah itu kok kayak ngene banget. Iya, Atau betul. gimana lah nggak? Ya sesuaikan aja. Oke, Mas. Ini terus mungkin tadi udah sedikit kebahas, tapi menurut Mas nih, seorang yang baru terjun di bisnis wedding fotografi itu masih belum tentu menentukan tarifnya. Kan dulu Mas, gimana nih pengalaman dulu waktu putar foto pertama kali, saya mau matok harga pertama saya sekian. Nah, gitu. Saya Gimana? ngukur diri. Ukur Saya diri ya. ngukur diri. Ya. Saya waktu itu sudah nggak ada kerja. Saya sudah keluar, saya yakin ya Tapi masih bujang ya, nyantai ya, nggak kerja juga. ya masih bisa puasa lah ya. Ya, makan makan mie instan doang cukup lah. Kalau sekarang Iya. nggak mungkin ya, nggak mungkin sekarang. Tapi dengan kelayakan. Saya mikirnya waktu itu kelayakan. Oh ini kalau saya begini saya layak. Saya juga mempertimbangkan teman-teman saya. Kalau yang saya dibayar bantu mereka aja dibayar segini, ya kan? Iya, Berarti kan saya harusnya dapat segini. Nah, ya. Jadi udah itu punya ngukur. perhitungan ya, perhitungan. Betul. Ini Betul. ongkos produksinya, cetak albumnya segini, editing juga harus segini. Dihitung kak Ya, listrik, apa, komputer. Jadi ya, kan ada di moda produksi lah ya, moda ya. produksinya berapa. Detailnya kayak gitu, tapi bahasanya ongkos produksi ditambah bayaran kita Kita, plus gengsi. plus buat investasi ke depan itu Ya, ya buat itu apa sudah kalau masuk ke gengsi ke juga gengsi. karena alat kan. Iya, betul. Ya termasuk baju kita segala macam kan itu termasuk gengsi kita lah. Iya. Nah itu baru baru biaya harga paket gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi Tapi kalau ya boleh, jangan disalahkan kalau ada yang jual murah. ya. Kasihan nanti kalau disalahkan. Karena Tapi kalau kita iya, belum tahu di belakang mereka ya siapa gitu. apa, Ada ya, keluarga yang butuh makan. ya. Jadi bagi mereka Jadi satu job harga segini lebih penting daripada nggak ada job sama sekali gitu. betul itu Betul. perlu juga dihargai. Ya, Kalau kita kenal ya kita ya sama-sama saling dorong, inilah kita gitu. Ayo, semangati, gitu. kadang kita ajak job bareng, Jangan nggak malah apa-apa. jauhin ya Mas ya. Ya kasihan Kasihan, nanti kasihan. minder. Iya. Di Kalau situ kita bisa, soalnya saya sendiri pun banyak teman-teman yang dulu menyemangati, kamu bisa, mm, kamu bisa. Saya melihat banyak fotografer yang sudah tinggi harganya, saya melihat, oh iya ya, kok bisa ya? Oh saya harus bisa, oh saya harus bisa nah, lah kan iya. gitu. Itu kan orang itu juga mungkin tidak melihat perjuangannya dari dulu seperti apa. Mungkin kan kadang orang Betul. melihatnya suksesnya aja, nggak dilihat dari kita juga dulu pernah di gang sempit Hmm. motretnya atau gimana kan itu orang taunya motret yang bagus. Dan jangan takut persaingan, Iya, karena rezeki Tuhan tuh nggak akan kemana-mana kok. betul. Jadi Saya Saya percaya itu. Saya sangat yakin itu. Di masa pandemi, nggak ada wedding. Alhamdulillah ada keluarga yang sangat baik hati, Mas. Bisa nggak saya difoto di rumah? iya, Ada yang saya upload di Honor Putra Foto itu. iya, Fotonya, misalnya, salah satunya ada foto keluarga. 4 keluarga yang belum saya upload. Ada begitu. Mas Iya, bisa nggak saya foto keluarga di rumah Mas? Oh iya, Alhamdulillah. Lah, itu kan artinya apa? Rezeki tidak akan kemana-mana iya. selama Cuman kita jalannya berbeda mungkin yang asalnya dari wedding, betul. sekarang dari yang lain. Iya, saya Kan juga seperti musimnya itu.
Kan musimnya Iya, wedding lagi nggak ada, iya. mau gimana? Iya, makanya kan kalau kadang berpikir banyak yang stres kan, aduh ini job wedding nggak ada, Mhm. nol. Tapi selama kita niatnya baik, itu saya juga ada dari yang lain gitu kan, Ada yang lain. pemasukan Ya yang lain. walaupun kita tetap konsen di wedding. Saya juga Iya, menyampaikan ke bapaknya, Pak, saya memang jarang motret keluarga. Jadi kalau sekiranya ada yang kurang berkenan nanti saya mohon maaf loh Pak, ini sambil belajar iya. motret keluarga nih Mhm. Pak. Gitu. Oh Mas Misbah merendah, malah gitu Iya, orangnya. tapi betul Mas Misbah ini humble orangnya. Saya kalau ngobrol itu nanya dijawab, selalu dijawab. Kan ada tuh yang nggak pernah ngejawab, ada yang sombong apa gitu. Karena admin yang pegang. Iya, karena bukan orangnya langsung kan. Padahal kan kita Ya. juga bertanya ini kan karena tidak tahu kan gitu. Hmm. Kebanyakan sih kalau kata saya tuh fotografer satu dengan yang lain itu kadang melihat mereka tuh sebagai saingan Mas, bukan sebagai Hmm. rekan gitu. Nah itu yang salahnya Ya. tuh di situ kan mindsetnya Ah, itu. itu bisa dikurangi dengan cara kita berkomunitas. Ya Iya, ngumpul-ngumpul lah sama teman. Saya di Jogja alhamdulillah ada komunitas JWP namanya, Jogja iya, Wedding Photographer ya. Walaupun nggak bisa langsung ketemu, kita ikut grup iya, WA-nya grup. misalkan. Oh ada perkembangan Sharing-sharing, iya begini. Oh sharing-sharing ada gini. perkembangan begini. Oh lagi pada bahas tentang ini. Oh gini. Nah, itu supaya kita nggak terlalu tinggi gengsinya lah. Gengsinya, betul. Ya karena kan gitu Mas, jadi, ya kalau saya lihat kan ya selama saya buka channel YouTube juga banyaknya tuh kan membanggakan hasil sendiri dan malah Hmm. jadi, "Wah dia mah hasilnya begini." Padahal kan fotografi itu adalah hal yang abstrak, tidak mungkin sama gitu kan. Meskipun mantennya sama, di fotonya dengan 2 fotografer yang berbeda juga pasti nggak bakal Ya sama dari komposisi gini. dan segala macam. Saya kalau ke teman-teman menyampaikan, saya pribadi saya bilang gitu, apapun hasilmu pasti ada yang bayar. Tapi ingat, kalau kamu ingin bayaran yang lebih tinggi, maksimalkan hasilmu. Itu saya Iya, menyemangatinya begitu. Jangan sampai ngikut orang aja kok, seenaknya sendiri jangan. mhm. Jangan gitu. Ya pokoknya seperti apapun hasil jepretan kita, itu pasti ada orang yang bayar. Betul, Bahasa marketingnya, segmentasinya pasti ada. pasti ada ya Nah, segmen pasarnya. cuman kalau kita mau memaksimalkan penghasilan yang kita dapat, kalau bahasa saya gini ke teman-teman, bro, yuk kerja maksimal, duit itu bonus. Mhm. Saya bilang gitu ke teman-teman. Iya, jadi kita harus jangan dulu money oriented lah. Memang sih uang itu penting, tapi kita kerja dulu semaksimalnya, uang tuh pasti ngikutin. Karena kan Ya, gimana kinerja kita kan, kinerja bagus, uang bagus. Tapi kalau kinerja buruk juga, uang juga kan tidak mungkin. alhamdulillah di Putra Foto mungkin banyak yang klien nanti akan melihat video ini, banyak yang upgrade akhirnya. Paket pertama misalkan Mas, saya Yang paket yang paling sekian, paling murah. rendah misalkan. Ya. Wah, nanti bisa jadi yang paling tinggi Hmm. di hari H karena dia sudah lihat hasilnya Kinerja kita. Jadi di-upgrade kerja kita. albumnya. Iya. Ya, Mas saya pindah paket ya. Gitu. Wah, itu alhamdulillah sering Alhamdulillah. banget seperti itu. Sering banget yang terbaru-terbaru begitu. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, tadi nih lupa saya soal pembayaran itu, Mas. Apakah harus down payment dulu, DP dulu atau Oh, DP bagaimana? Nah, wajib. Kalau terus bagi kami DP wajib karena untuk meyakinkan bahwa dia pakai kita. iya, kadang suka ada Hmm. yang bilang aja nggak DP, ujungnya pakai orang lain. Kita udah kasih book tanggal, nggak taunya seperti Salah itu. salah satu bentuk keprofesionalan kita harus pakai itu. Nah, terus Mas, Harus kalau DP. heeh, terus saya kan dulu pernah nge-sharing bahwa seorang fotografer wedding itu harus punya yang namanya surat perjanjian. Itu untuk Hmm, menjaga kita supaya nanti kita bisa bisa menggunakan hasil karyanya itu untuk keperluan komersil kita kan. ya, Karena jangan sampai ada klien yang mungkin ya, maaf sudah bercerai, melihat fotonya dipajang terus malah marah gitu kan, ada yang ya, seperti ya. itu. Kalau itu saya sih beberapa kali kayak gitu, Mas. Mohon maaf, saya sudah tidak sama Pisah dia ya, lagi. Oh ya, saya langsung tahu. ya langsung delete aja kan, kita Saya kan tahu gampang asal diri. dikasih tahu Ya, iya gitu. kadang kan kita nggak ngerti ya, Iya, nggak tahu kan kita. kabarnya gimana. Iya, Gitu. Ya, ada juga yang ada sedang masalah dengan orang lain.
ngontak saya, Mas, semua foto saya di media sosial kebetulan sudah saya hapus semua karena ada yang menyalahgunakan. Iya. Bisa nggak Oh ya, yang foto-foto? waktu itu ya, yang pernah dipakai dipajang sama orang ya, saya pernah lihat tuh. Oh, enggak. Ada yang Bukan? terbaru lagi Oh beda ada. lagi, beda lagi. Ya, ada yang ya istilahnya orang iri lah, orang iri dengan Mm-mm. ekonominya, bisa kuliah ke luar negeri, bisa jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Katanya sih masih saudara sendiri, ya itu mengupload fotonya ini dengan caption yang nggak Jelek, sesuai, nggak iya suka. betul. Dia ngontak, saya sangat respect, seketika itu juga saya hapus. Mm-mm. Masih ada nggak Mbak kira-kira yang perlu saya hapus lagi? Dicek semua, alhamdulillah udah nggak ada ya, Ya. alhamdulillah. Ya, tapi Gitu. itu kan kalau di media sosial ya, Mas. Tapi kan kalau di Ya. kita tetap kita simpan kan buat dokumentasi pribadi kan Oh ya. ya, Ya gitu. Jadi sewaktu-waktu bukan kan bisa saja pengantin minta minta lagi. lagi kan. Iya, gitu kan. Saya Enggak gitu. saya juga ada klien orang yang nikah dengan bule waktu itu. Mm-mm. Prewed sih, prewed Prewed. dengan bule. Tapi ketika pertama beliau ngomong ke saya, Mas, saya minta foto sama Mas Misbah, tapi tolong fotonya jangan dipublish. Ada yang seperti itu. Ya, itu banyak Kita sih. menghargai yang Ya, begitu-begitu. private gitu ya. Nah, terus Mas kan kalau Mas Wisbah ini adalah spesialis di bidang wedding dan prewedding, ya. Hmm, Nah, ya. sedangkan kalau untuk di Indonesia saat ini kan kalau di luar negeri mungkin ada yang spesialis motret bayi, spesialis motret apalah model. Nah, kalau di kita kan kadang fotografer itu all genre, all round semuanya dihajar, mau motret Ya. apa, tapi ujungnya itu menjadi tidak fokus. Nah, apakah Hmm. maksudnya punya saran atau untuk orang-orang yang seperti ini memang bagusnya itu jangkauan pasarnya luas atau spesifik tapi bagaimana? Nah, Oh, kebayang ya? saya ada ide buat menjelaskan itu. Ya. Misalkan gini ya, maaf. Ini kebetulan ada di depan mata nih. Ya, ini pertanyaan terakhir Mas, misi lama nih udah setengah Ya, 11 kasihan. jenengan lihat saya begini, Ya, apa yang terbenak dalam dalam lihatnya benak sampean? orang Jawa Tulen. Oke, Terus apa lagi? saya Pakai baju. begini. Itu kayak topi copet kan? Oke, Ah, ya bener gak? ada lagi nih. Saya misalkan Apa ya? gini. Oh, orang Bali gitu. Oke. Nah, Nah, saya ingin menjelaskan bahwa kita ini kalau mau serius jualan, kita di mata calon pelanggan kita itu dikenal sebagai apa? Itu penting. nah, betul. Ya, kalau misalkan kita ahli di satu bidang, saya sangat yakin dan sudah membuktikan yang lain pasti ikut ngekor. Misalkan saya konsentrasi di wedding sama prewedding. Ya, Kan foto keluarga bisa nyangkut, ini ya, bisa ngangkut, walaupun itu tidak tidak saya upload, fokus. Ya, tidak tidak saya fokus. posting gitu. Itu ngefek event sebuah perusahaan sering beberapa kali kayak gitu. Sido muncul pernah, Kimia Farma, ya, Viva, kosmetik Viva itu Viva, ada ya. acara di Bandung, itu saya menggunakan jasa Nah, saya waktu itu. kita dikenal di mana, tapi Ya, karena hasil kita menurut beliau-beliau mereka. itu memungkinkan untuk foto event mereka, kan mereka tetap akan percaya. Iya, Tapi saya selalu mengatakan kalau di awal saya belum punya portfolio, saya belum pernah motret yang begini, tapi jika dipercaya, saya akan memaksimalkan sebisa kami. Saya bilang. oke gitu ya. Kok akhirnya dipercayakan ya alhamdulillah Iya. kan gitu. Jadi lebih baik kita fokus dulu di satu bidang itu sampai kuasai, habis itu nanti yang lainnya bisa mengikuti. Begitu ya maksudnya Mas ya? Bukan, kalau Bukan? penguasaan keilmuannya Iya. sebisa mungkin kita semuanya bisa Semuanya menguasai harus bisa kan? Iya, motretnya. jadi semuanya motret ini semuanya bisa. Yang yang spesialisasi itu yang kita publish, yang Yang kita promo, iya, yang kita yang tuju target marketnya kemana gitu ya? kita ingin dikenal sebagai Sebagai apa? apa. Oh Ya tadi iya, makanya ini ya, mau pakai yang ini apa mau ya, pakai yang ini? ya. Mau Oh dikenal Mas Misbah. Nah, mau dikenal itu sebagai penting. apa? Tapi kalau Oke. untuk kemampuan motret, yuk kalau bisa semua harus kita Semua harus bisa kan? upgrade. Iya. Saya disuruh motret landscape, ayo Ayo. belajar bareng. Kita mau Iya. motret model, oke. Iya. Dan seterusnya lah motret apapun
bisa lah gitu. Walaupun hasilnya dibanding yang lebih profesional kan tetap beda Iya, ya, tapi kan beda. minimal bisa Bisa, lah. iya. Karena kan Mas bisa juga betul kalau untuk prewedding itu bisa rata antara latar dengan pengantin atau si klien kita kan itu butuh pemahaman landscape kan bagaimana arah matahari, jam Betul, jam jam yang betul. bagus memotret itu kapan. Dan itu kan hanya Kapan? bisa dipelajari saat kita memotret landscape kan. Dan kan Betul kan sekali. kamu mungkin oh, saya nggak pernah moto landscape, saya prewedding. Prewedding itu kan di luar. Ya kan sama aja Saya cuman ada orangnya gitu. ya saya selalu menyampaikan ke klien, eh, begini, saya bilang gitu. Beliau minta begini, Mas nanti kan bisa diedit, bisa diganti begini. Iya, Oh, repot. Mbak, bukan begitu Mbak, saya bilang gitu. Atau Mas, yang begini ini, kalau yang nanti diedit begini, itu jadinya begini, saya bilang gitu. Itu butuh edukasi tambahan. Betul. Kan bisa nanti misalkan sore sunset misalkan. Diedit aja. Mas nanti langitnya ganti jadi begini. Iya. Aduh, masa motretnya siang-siang minta diganti sunset misalkan kan? Iya. Waduh Nggak Mbak, bisa. Mbak saya dibayar mahal untuk motret dengan kondisi yang real. Saya bilang. Kalau saya mengandalkan editing belum tentu hasilnya maksimal sesuai Bagus dengan ya. harapan. Tapi kalau klien dengan kita fotografer saling tahu, oh kalau kondisinya begini, saya pernah punya pengalaman begini menarik. Saya portfolionya banyak nih di satu lokasi tersebut. Betul. Hampir semua itu mendapatkan kabut. Fogging ya. Ya. Nah, selalu mendapatkan kabut. Nah, kebetulan klien yang ini Nggak ada. kita udah datang sebelum subuh. Nungguin sampai jam 7 kabutnya nggak datang-datang. Mau buat apa? Mau Iya. boleh buat. Ya sudah, saya jelaskan ini begini karena cuaca. Oh, dan enaknya punya klien yang menengah Ke saling atas. paham, Ya. itu kan lebih saling mengerti. Oh iya Mas, memang kondisi alam seperti ini. Tapi kalau sampai memaksakan Mas, nanti kan bisa diedit yang foto kemarin itu bisa jadi background. Mbak, saya dibayar mahal untuk itu. Saya. Iya. Betul. Untuk Kalau kecuali kalau editing mirror ya, editing yang tidak minor, masih minor. ya Editing kecil. yang tidak utama, misalkan Iya. editing. Mas itu nanti yang Ada orang di belakang bocor, ada tong sampah, ya, Hmm, kayak ada gitulah. bendera, Bendera, iya. nah, atau kabel listrik, itu oke lah, nggak masalah. Itu Iya. memang sudah wajar gitu. Tapi kalau sampai Iya. momen di, wah itu. Itu sering itu asal gampang edit. Orang tuh kadang ngegampangin ya. Ngegampangin. Kalau Ih. kita mau belajar serius, jangan begitu. Hmm. Kita sebagai fotografer usahakan kondisi apa kita akali, kita Ya. siasati sedemikian rupa supaya tetap hasil maksimal. Urusan nanti tambahan editing, nah itu Iya. kondisi yang memungkinkan aja Memungkinkan. gitu. Betul, karena kan ada Mas kayak di pelaminan tuh, ada yang males gitu, itu ada sampah tisu apa gitu ya, nggak dibuang. Nanti bayangin berapa puluh yang harus kita ilangin kan? Nah Edit betul. itu Wah jadi itu. Saya sangat sensitif dengan yang begitu-begitu. ngerepotin, Gelas, heeh, ya ngerepotin kan gelas, ujungnya. Heeh. karpet yang kebuka. Ah, Heeh. segitu itu. Ya teknis kayak gitulah. Waduh. Yang kita bisa betulin cuma beberapa detik daripada nanti kita ngorbanin waktu ngeditin semuanya kan, Betul. repot. Gitu. Kalau misalkan di hari H kita tidak memungkinkan untuk benerin itu, saya biasanya kalau ada WO minta ke WO, Tolong, Mas. ya, Mohon maaf, kan ada WO yang pendamping fotografer biasanya. ya Mas, suka ada. maaf Mas, mengingatkan aja itu yang di pelaminan kayaknya yang itu perlu dibenerin. Oh iya ya Dibetulkan. Mas, ya Mas. WO-nya lari, benerin. Nah, Mm-mm. kita komunikatif lah dengan semua pihak vendor. Pihak, ya Kalau betul. misalkan nggak ada WO, kok terpaksa meminta tolong siapa nggak ada, Nggak ada segera sendiri, lari. ya Segera betul. lari, benerin. Kan semua orang tahu kalau kita lagi benerin itu kan jadi nggak dimarahin kita. Mana Mm-mm. fotografernya kan gitu. Iya, betul betul. Nah itu jadi, aduh jadi keingetan nih. Kalau misalkan Mas Wisma nih lebih suka bekerja sama dengan mendapatkan job dari klien atau dari WO. Nah kan ada yang WO yang ngasih job, tapi kan Ya, harganya pasti nggak sama kan? kalau saya Iya, sih selama ini enjoy aja. aja ya. Enjoy aja. Karena tergantung komitmen kita di awal. Misalkan kalau, ya wes kalau Mas, ya misalkan WO ngontak Mas, saya kasih ke klien harga segini Mas.
Gimana, Saya masuk nggak Mas Misbah? Oh ya, saya bantu, nggak apa-apa. Gitu, misalkan kalau masih masuk dalam iya budget. masih Tapi masuk. kalau enggak ya mohon Iya. maaf. Nah, itu Kan aja. kadang kan suka WO tuh harga kita segini, kalau fotografer lain Hmm, segini. Jadi kita tuh kayak dipukul rata, Mas, antara ya. kan WO itu punya misalkan 3 vendor fotografer, semuanya tuh Hmm. harus ngikutin dia gitu. Kadang ada yang begitu kan. Hanya saja kan tidak semua WO atau vendor Iya, lain itu kan sama ya. sama. Iya, betul. Cara kerjanya kan dalam tanda Heeh. kutip kan ada yang beda. Ya nggak sama lah. Jadi ya kitanya hati-hati aja. Kalau Mm-mm. kerja dengan vendor, kita hati-hati, Oke. kita Jangan sampai dirugikan kitanya ya. ya Gitu. dipastikan di awal. Saya juga punya pengalaman yang macam-macam dengan yang seperti itu, tapi kan ya kita baik-baik saja Ada lah. lah, iya gitu. Jadi Nah, yang ini sekiranya kurang baik ya udah nggak usah kerjasama lagi lah gitu. besok lagi kalau sekiranya ada Nggak tawaran bisa. lagi, oh hari H sudah Wah, full. menolak halus lah gitu lah. Iya, saya Ya, juga sering tuh kayak gitu. Aduh, kita kan beda orang, beda alat, beda hmm, hasil. Tapi ya itu mungkin karena mereka juga kan bisnis ya. Kalau bisnis kan ya mencari keuntungan. sama-sama lah, sama-sama tahu Heeh, lah. betul, Kalau betul, kita betul. komitmennya misalkan, Mas paketmu yang tak jual, tapi untuk saya berapa gitu. Ya udah kita Mm-mm. kesepakatan aja Berapa persen paket, lah gitu, betul, betul, saling betul. tahu aja. Kita buat nyaman masing-masing. Oke, oke Mas. Jadi ini saran nih kepada para fotografer yang mungkin sekarang kesulitan di selama pandemi ini mesti bagaimana, atau mungkin Hmm, hmm. juga pesan kepada fotografer wedding seluruh Indonesia ini baik yang masih baru nih menyemangati mereka atau yang udah senior seperti apa? Silahkan dari Mas Misbahul Munir sebagai owner dari Putra Foto. Kalau yang di masa pandemi ini sih, itu tadi restart sama hard restart. Ya, Semua mengalami mengalami. Jangan putus. bisnis apapun. Iya, Gitu. Bahkan sekelas presiden pun pusing dibuatnya. pusing. Ya, ini karena situasional ya. Ini darurat. Ini tidak bisa kita akalin kalau ini. Ya, hard restart bener pokoknya. Betul. Mau dipaksa lah pokoknya lah. Kalau untuk yang restartnya tadi pelan-pelan, ya kita persiapkan pelan-pelan. Kita evaluasi apa yang kurang, kita ini mulai menurun bagaimana. Mm-mm. Jangan patah semangat kalau memang kita udah serius di situ, terjuni. Tapi kalau kita merasa udah nggak nyaman, segera tinggalkan Iya, fotografi. betul. Tapi kalau selama kamu nyaman, selama kita nyaman, selama tim kita nyaman, jalani terus. Tapi kalau selama ada rasa, aduh, ini, Jenuh apalagi ya? apalagi tertarik dengan bisnis lain, aduh, jangan. Oke, kalau sudah sambilan, wah itu maaf kata nanti di motret pun kalau pas Asal-asalan. tabrakan tim yang suruh berangkat. Iya, Kadang nggak ngomong sama kliennya. Padahal yang kita misalkan kayaknya pengen di hari H mahasiswa. Mas Misbah pengen Ah, gitu. Padahal saya tahu-tahu bisnis apa atau mungkin mm-mm. ada Acara apa? Iya. tapi kan kalau kalau kita komitmen saya tuh pernah sampai secara kondisi kesehatan sebenarnya nggak memungkinkan. Tapi saya paksa ya karena saya dibayar mahal. Iya. Rewet di odor tahu pernah dengar gumuk pasir? Oh, yang itu yang di Jawa? Bukan. Iya, yang di Jogja yang Yang gumuk yoga pasir iya, yang iya daerah pasir ya. pasirnya itu Ah, kebayang nggak panasnya gimana? iya, itu kan panas banget di situ suhunya. Saya meriang, pilek, wah nggak doyan makan, pokoknya sudah berapa Nggak hari, enak tapi lah. karena harusnya pokoknya benar-benar istirahat, tapi karena saya merasa saya dibayar ini, ya harus berangkat, mau Iya. nggak mau. Tapi kan itu mempengaruhi ke hasil Mas nanti Nah, setidaknya. itulah keprofesionalan kita diuji. Betul, mental Nah, kita ya. saya sebut Skill. aja kliennya yang saya upload juga di YouTube itu Mm-mm. hasilnya. Yang Minang, adat Minang sama Jawa yang di Oh iya. kaosan, terus Heeh. terus yang jilbab warna kuning pakai Iya, kuda di gumuk pasir, iya. itu sebenarnya saya sangat Lagi nggak tidak enak. sehat saya. Tapi hasilnya bisa dilihat. Iya, betul. Jadi Kliennya tetap juga paham, saya juga lagi kurang sehat, tapi mungkin saya kurang lincah komitmen. ya, kurang lincah ya. Biasanya wah seset gesit, sekarang Alhamdulillah sih tetap. lincah, tetap harus lincah. Tapi ya Kalau itu, waduh, ini wiung wiung wiung. ya yang pegang payung saya itu tahu banget. Ya, Yang nemenin saya ini heeh. harus
selalu Ya, dipayungi supaya nggak nggak blek kesemprot, gitu. ya nggak keseret. Nggak kena matahari langsung kan. Saya standby terus, dia standby, saya tolong pegangin. Saya antisipasi gitu loh. Saya Iya. minum terus. Setiap ada waktu jeda saya minum. Gitu kan jadi Ya, aman kondisi aman lah tubuh. kondisi. Alhamdulillah Selama sampai 3 beberapa jam lokasi. gitu. Sampai 3 3 lokasi? lokasi alhamdulillah. Buset. Iya. Sampai Wah, 3 salut lokasi tuh. alhamdulillah aman. Dari habis sebelum subuh itu Betul. sampai isya itu. Wah, mantep lah. Nah, itu jadi salah satu yang membuat sosok Mas Misbah ini menjadi yang orang benar-benar kompeten di bidang wedding, di pre-wedding. Betul, Mas. Ini bukan muji, Mas. Maksudnya memang betul karena kan banyak yang sebentar udah atau enggak yang ya enggak profesional lah banyak itu ya. Kita nggak usah sebut, tapi ya mudah-mudahan dengan menonton video ini juga bisa menambah wawasan, menyemangati mereka bahwa kalau kita mau terjun di bisnis ini bukan untuk main-main. Bisnis ini Ya, untuk banyak resikonya. Kita mendokumentasikan pernikahan seseorang. Terus juga resikonya sangat tinggi, apalagi kalau sampai nanti file hilang bisa kena tuntutan hukum, ya, betul. bisa Betul. dipenjara. Itu ada kasus di mana fotografer menghilangkan itu dituntut, apalagi yang nikahnya polisi, kan? Sudah jangan Gitu. dibahas lah itu Iya, amit-amit, iya. amit-amit Jadi, sudah ada. maksudnya harus benar-benar apa ya? Kita harus melihat juga sisi resikonya apa supaya tidak terkejadian gitu kan? Ya, Seperti ya, yang penting kita kerja hati-hati, iya, tetap hati-hati. profesional, kita prepare sedemikian rupa, tapi kalau misalkan yang tadi kejadian sampai Iya, dicopet, gitu. itu kan Di namanya sudah luar inilah musibah. musibah. Jadi Ya, harus ya, seperti itu. Ya kita sharing konten aja, kita kolaborasi sesama fotografer wedding ya, sama-sama yang ya, bergerak di industri ini, yang sama-sama pengen mengedukasi banyak orang, baik itu klien kita, baik itu fotografer yang lain, bahwa bisnis ini memang untuk siapapun yang memang ya, suka dengan fotografi, tidak ada oleh siapa golongan-golongan tertentu, enggak, siapa aja bisa gabung selama kita profesional. Tadi kan dari etos ya, kerja, disiplin, kualitas juga, terus juga ya, bagaimana kita bisa memposisikan bersama orang-orang, menebak karakter itu kan tidak gampang. ya. Itu kan butuh waktu. Sukses itu ada ukuran masing-masing. Sukses bagi Betul. saya, sukses buat Mas Yusuf itu beda-beda. Iya, Jadi kita jangan pernah iri puas. lah. Iya, jangan pernah iri, Jangan pernah iri, jangan dan pernah jangan pernah puas, puas. gitu. Kita selalu belajar, tapi ya jangan pernah iri dengan teman, karena rezeki juga sudah masing-masing. Iya, Itu berat itu Mas, melawan diri itu. betul. Kalau menurut saya, Melawan rasa malas itu tuh yang susah. Kadang, aduh, ya. kalau bisa janganlah itu. Kalau Iya, profesional janganlah. Jangan iya. kata-kata itu jangan diucapkan kalau itu. Betul, itu kata-kata yang harus inilah apa permoden lah, nggak boleh lah Kalau gitu. bisa, yang paling berat itu kadang gini loh, yaitu tadi iri, iri karena harga, ini harganya banting harga Iya, tuh. Itu kan karena sebenarnya kita iri aja. iya. Padahal kan Kalau kita sudah harga kita lebih tinggi dari dia, tapi kenapa kita ngebahas yang ini kan karena gitu. karena dia udah laris, karena yang Iya, harga murah. iya. Karena Kayaknya tiap hari kerja terus, ya terus motret terus. emang nggak capek gitu tiap hari motret kan kadang kreativitas juga kan ada batasannya kan kita ada beberapa apa ada Tapi ya itu, titiknya lah gitu. tadi sukses itu masing-masing orang ya tidak usah iri lah, ya sudah biarin aja. Kalau itu teman kita ya kita ajak bersama untuk maju, untuk semakin naik harganya, mungkin kita sharing dengan dia Siap, kalau siap. memang itu teman akrab kita, ya siapa tahu juga dengan nonton video begini ada sedikit masukan, oh iya ya, kita bisa rupanya, saya Iya, bisa, oh ini dan betul. seterusnya. Iya gitu karena ya itu Nah, tadi kan kita maksudnya juga kan menyemangati lah ya semua orang supaya apalagi sekarang ada hard restart seperti ini mulai bangkit lagi mulai ngejob lagi ya, tapi ya tetap harus harus. hati-hati jangan sampai Ya, nanti nggak hati-hati kena amit-amitnya kena COVID kan juga percuma kan ya. nah Kalau gitu oh ya itu sempat dibahas juga oleh teman-teman. Ini mumpung ini ingat. Di masa pandemi ini sebenarnya resiko kita tuh sangat minim minim sebagai fotografer. Hanya saja yang saya di JWP Jogja pun saya menyarankan ketika usulan standarisasi new iya normal itu kan ada. Yang betul saya usulkan itu yang supaya kita tidak terlalu kontak dengan orang itu orang nitip HP kalau bisa betul jangan. iya Wah tolong itu fotoin dong iya itu itu kan barang di situ orang itu soalnya. betul itu kan dipegang sama Selain tangannya selain itu resiko terkait dengan penyakit pandemi itu,
kita juga kerja sebenarnya nggak nyaman kalau Iya, diganggu. takut. Iya. Mohon maaf bagi calon klien, Iya, bukannya ganggu secara negatif enggak, tapi sebenarnya kita udah konsen motret kerja untuk wedding teman-teman semua, tetapi karena ada banyaknya tamu yang titip iya. ini, kadang Titip. Pusing, iya. konsentrasi kita menurun. Ini titip HP, maaf kadang satu keluarga ada 3 HP yang titip. Iya. Nah, itu kalau saran saya untuk keluarga-keluarga yang memang keluarganya dalam tanda kutip Iya. banyak narsisnya, Iya. tolong siapkan satu keluarga Oh, yang ya, mendampingi kita untuk motret macet fotografer. itu. Iya, jadi ada Motretin orang pakai khusus. HP. Iya. Jadi dia yang jadi korban ya, Mas. Bukan kita. Iya, kita ini Iya. motret sudah serius, kita Iya, dibayar. Kita betul. dibayar, kita profesional. Kan mereka cuma hanya Iya, untuk uploadan Facebook, iya. selesai kan? Iya kadang itu ya yang suka fotografer penggembira gitu kita lagi motret dia Iya. ngehalangin kita, kadang dia yang merasa paling ini itu juga ada yang seperti itulah Lah itu. situasional. Sebenarnya kita sih nggak masalah selama nggak ganggu ritme kerja Iya, kita ya. Tapi kan kalau sampai hampir setiap foto keluarga yang iya. nitip, Nitip, nitip. Ya, aduh. nah, Padahal kita tim cuma 2 orang misalkan. betul. Yang standby di depan situ Yang kan. satunya harus muter, yang Muter. satunya standby di depan pelaminan kan kitanya butuh istirahat, harusnya jeda Ya, motret, motret kita bisa duduk. bisa refreshing sedikit sebentar, tapi karena HP lagi ya ini. Iya. Sebenarnya kita nggak masalah, kita bisa bantu, kita Nah, bantu. Cuman jadi kan ingat Mas saya gitu ada yang fotografer yang ngakalinya gini, satu kali foto pakai HP 2.000 bayar. Itu bisa jadi ya, pedang bermata dua itu, bisa jadi malah kita kena nanti sama klien kan. ya, Nah, negatif kan. ya, kalau itu resiko lah. Tapi kalau bisa Ya janganlah. jangan, kata saya, loh kok ini nanti nggak marah kan? Kan kita dibayar itu kan, masa kok narik biaya lagi kan gitu, ada yang gitu kan. Tapi alhamdulillah selama ini kalau saya ada menangani di hari H kok seperti itu, saya langsung nyari keluarga. Ya, panitia lah ya, keluarga panitia dari situ. Kalau ada keluarga, keluarga dulu. Keluarga Kalau dulu. soalnya Masih panitia sibuk ya? itu kadang nggak siap, Ya, kadang nggak siap. Saya selalu nyari keluarga, entah itu adiknya, iya, bapaknya, keponakan ya. entah itu ponakannya. Saya sampaikan ke pengantinnya dulu, kita tolong tunjuk salah satu keluarga Iya. yang buat gantiin fotografer HP, Mbak. Saya bilang, oh Mm-mm. ya Mas, sebentar Mas, gitu. Ya Dicarikan itu pasti ada, sebentar. iya pasti ada. Nah, komunikasi kita lah yang baik lah Oke, sama klien betul. kita supaya nggak salah pengertian juga. Gitu aja dimintain bantuan HP aja Mm-mm. nggak mau. Jangan sampai begitu juga. Betul. Bahasa kita penyampaiannya juga hati-hati Mm-mm. ke kliennya. Masa Iya. dibantuin, mintain bantuan sak jepretan aja pakai HP, Hmm. nggak mau sih Mas, gitu kan. Iya, Tapi kalau kita ngomongnya baik-baik, klien paham, oh ya Mas, ya Mas. betul. Iya, itu ya kalau untuk yang new normal itu penyebarannya sih memang dari handphone. Tapi kalau kemarin juga saya lihat Mas ya, awal-awal waktu new normal dilakukan itu ya ketat protokol. Tapi makin ke sini orang makin udah biasa hampir biasa Ya. lagi. Nah, tapi kalau menurut saya itu penyebarannya itu resikonya itu banyak di prasmanan Mas. Itu sendok Oh, nasi itu dipegang berapa orang. Nah, tamu itu bukan di ranah kita lagi. iya gitu. Tapi kan kita Ya. kadang suka makan lagi kan. Nah, Nah, gitu. untungnya ini sekedar tips bagi teman-teman yang ingin terjun di wedding fotografi, bikin kita prepare semaksimal mungkin, termasuk salah satunya kenyang dulu. Iya, sarapan gitu ya penting. Ya, saya alhamdulillah selama motret pengantin sampai selalu dipaksa oleh keluarga untuk makan. Iya, Karena mereka tahu saya jarang makan di hari iya. H. Padahal itu kita bukan nggak makan, kita sudah siap sebelumnya. Oh ya, Iya, saya gitu. bilang sudah makan Bu. Oh, belum, Hmm. dicipi sebentar aja, dicipi, dikit-dikit dicipi. Nah, selain itu menyita waktu saya untuk Iya, harus makan, saya ini maaf ketika motret kenyang sini menurun. betul. Ngantuk. Ya, sini Ngantuk tuh. menurun. Iya. Mata, otak Mm-mm. menurun, kerja nggak maksimal. Nah, saya selalu minimal di rumah. Ini kalau nggak saya bawa roti atau apa, Iya. atau pisang atau apa di tas kamera. Kepaksanya makan, saya makan itu. Jadi saya nggak perlu lari-lari kemana-mana. Makanya resiko apa itu tadi
insya Allah lah ini ya, kita iya. aman. Aman, betul. Itu kan yang jadi masalah tuh kan di situ ya. Jadi ya Nah, kita gimana kan itu kan tergantung dari si orang yang menyelenggarakan pestanya gitu. Nggak bisa, betul. ya kita juga kan nggak boleh, ini nggak boleh gini kan bukan ranah kita lah ya. Ya cuman tadi itu Ya, kalau kalau yang handphone itu menarik Mas. Ada yang sampai harus bayar, ada yang tapi ya sekali lagi sih ya nggak jangan gitu-gitu banget lah ya. iyalah, Betul. tetap tetap apa adanya, tapi Ya kalau bisa santai aja. kita akali Betul, itu kadang dengan yang suka cara ada sopan tuh, santun. heeh, ada yang gitu yang bilang, "Oh, tidak menerima foto handphone," gitu kan. Nanti gimana kalau itu orang yang penting pengantin, ngomong ke pengantin, kita yang kena tegur juga kan nggak enak. Selama kita komunikasinya Iya, harus baik kan, jangan jangan nempel plang, tidak menerima foto handphone, itu kan ya itu dilihat sama tamunya kurang pengantin juga nggak bagus. bagus Iya, lah, gitu. kurang inilah, kurang elegan lah. Betul, nggak inilah, nggak elok lah ya kelihatannya. Ya, itu tadi kepaksanya kalau misalkan kok nggak ada keluarga di hari H kita briefing, Mhm. Mbak perlu nggak saya tambah tim untuk fotografer HP? Saya juga nawaran begitu. Daripada dia nambah budget buat bayar Dia tambahan tim, mending kan nyuruh biasanya akhirnya iya, kepaksa dia nyari keluarga. Itu iya, cara kita tadi iya, betul elegan lah betul. dikit. Mbak, Iya, Budi hari H kayaknya yang foto keluarga banyak. iya, Gimana? Saya tambah tim atau gimana? atau mhm, Akhirnya dia mikir, kliennya mikir, oh kalau gitu adikku aja lah, atau iya, keponakan aja lah. mhm. Nah itu. Aman. Nah itu tuh tips tuh buat yang fotografer wedding yang sekarang masih suka pusing tuh banyak yang mintain foto, udah suruh orang yang memang spesial untuk memotret pakai handphone. Ya, Iya, makanya ada yang ngedit saya ketika motret pengantin, di sekeliling saya fotografer HP banyak. iya, Kan itu mereka keluarga sendiri yang memotret, iya, iya gitu kan. kecuali kecuali satu dua yang memang saya benar-benar lagi nggak in motret, Iya, saya boleh, bantu gitu. boleh lah. Tapi kalau lagi in konsentrasi, apalagi yang datang ini VIP, saya Iya. lagi in digangguin Mas nanti saya minta foto yang keluarga itu. Padahal masih antrian panjang itu. Iya, masih jauh ya? Padahal masih jauh. Saya lagi konsen di VIP. Wah itu mau dia marah pun saya cuekin. Iya, Saya mending konsen yang sedang saya di hadapi. Ya, betul itu betul bahaya. betul. Kalau mau taruh, tinggal HP-mu di sini. Iya, nanti Kalau ambil. nggak kalau nggak mau minta bantuan yang lain, karena itu sangat nggak Berba nyaman iya, untuk berbahaya. untuk pengantin juga nggak nyaman, untuk VIP-nya pun kita gara-gara ngelayanin HP yang nun sewu pengantinnya yang Masih keluarganya yang jauh? mana belum jelas, Iya, apalagi masih jauh, wah itu. Apalagi jarak kita antara fotografer dengan pelaminan itu kita harus lari sekian, ya kan? Itu kan komunikasi kita bahasa udah pakai bahasa tubuh, mhm, betul kan ada betul. pelaminan yang jauh sekali kan dan tinggi kan, Iya, kita nggak bisa naik turun kan. ya nggak bisa harus keliling tuh, Wah, keliling. misalkan yang begitu ya itu harus kita pandai-pandai menyiasati aja lah. Oke. Aduh Mas Bes, makasih banyak waktunya jam 11 tidak terasa. Aduh, yang tadinya Terima kasih cuman juga. sebentar, tapi ya gitulah enaknya kalau udah fotografer udah ngobrol satu sama lain, wah banyak kemana-mana. Nanti mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi ya. Nanti kita akan Siap, ketemu siap. lagi mungkin Semoga di Zoom meeting bermanfaat. ini. Terus Ya, juga nanti kalau ke Bandung, kabarin. Nanti siapa siap, tahu bisa menyempatkan kita ngopi-ngopi bareng. Atau nanti siap. kalau saya ada ke Sleman sana nanti saya Ke juga Jogja kabarin ke ditunggu. Jogja Ya, gitu. terima kasih Iya, banyak terima Mbak kasih banyak Jati. Mas Subla. Demikian video kali ini tentang seputar ngobrol santai banget ini ya. Ngobrol santai banget bersama owner dari Putra Foto yaitu Mas Misbahul Munir. Semoga bermanfaat. Saya Sophia Marifin. Like, comment, dan subscribe dan sampai juga jumpa. Siap. Ya, oke.